Dana Protection, jaminan anti pending, aman dari Batman. Mama minta transfer, langsung transaksi. Transaksi tengah malam bisa nyangkut. Benar juga. Transaksi malam Jumat tuh pamali saya mah. Kalau ini nggak ada jawaban. Sini aja, sepi. Area susah sinyal, pasti nyangkut. Lah terus gimana? Terus bisa kabar transfer ke mama? Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan anti pending dengan Dana Protection. Nggak perlu takut uang nyangkut saat transaksi. Dana, aman dari Batman. Hai, selamat siang teman Dana. Selamat datang di siaran siang-siang. Siaran siang-siang. Nah, teman makan siang. Tadi ada iklan sebentar guys, Iya. teman makan siang apa sih yang paling asik nih? Paling rame juga ya kan ya Mas ya. Dan yang paling sayang sama kalian semua. Aduh. Kenalan dulu kali ya sebelumnya ya. Gue Boleh. Aldo. Dan gua Ata. Kita ngapain sih ini selama 2 jam ke depan? Kita bakal nemenin kalian. Iya, nemenin teman-teman semua ya. Teman-teman semua, teman-teman Dana terutama buat ngobrol-ngobrol santai selama siang-siang. Terus habis itu kayak kita akan ada games-games lucu. Habis itu juga ada obrolan dan guest star spesial yang pasti Siapa tuh kira-kira? ada deh, pasti tungguin Wah, aja. makanya nih jangan kemana-mana ya Bener, temannya. ya. Stay tune lah pokoknya di Bener siaran banget siang-siang. nih. Ngomong-ngomong ya hari ini tak ya. Pagi-pagi nih tadi gimana ya perjalanan lo kesini itu gimana tuh tadi? Kalau gue sih hujan sih tadi Mas. Sama sih gue juga hujan terus. Tapi aman lah ya. Aman. Untung datang sini tuh udah pas banget, nggak basah ya. Gak basah. Bener-bener. Terus berhubung jam makan siang nih sekarang nih, makan siang apa ya hari ini enaknya ya? Aduh, kalau lu kira-kira prefer apa nih? Nah, sebelum kita bahas itu gue mau nanya lu dulu nih Mas. Kira-kira tuh lu tim orang yang makan siang aja cepet atau santai sih? Kalau gue pribadi sih gue makan siang itu cepet. Kenapa tuh? Boleh kali Karena makan siang cepet tuh karena biar bisa buru-buru buat ngopi. Ngopi ya. Ngopi Penting sih. banget emang Penting ngopi guys. banget Penting ngopi. banget guys. Kayak percuma gak sih kalau kita makan gitu kan. Gak ada spare waktu buat chill dulu gitu kan. Nah, jadi nggak terburu-buru banget untuk ngelakuin semuanya ya. Iya sih. Gitu. Kalau santai banget kan sehabisnya langsung bertarung lagi. Sama Benar. kehidupan. Kalau lo gimana tak? Sama ya. Sama. Oke. Gue juga kayak gitu. Gue juga makan siang yang kita Gak yang terlalu cepet sih sebenarnya. Benar, kalau gua benar, makan benar, siangnya. benar, Tapi benar, iya, maksudnya makannya dengan proper juga Iya, gitu. Tapi kita pelan-pelan. ada waktu spare lah yang penting. Iya, jangan lupa minum air putih juga nih. Bener gak sih? Betul banget, air putih penting banget. Nih teman-teman Dana pada makan siang apa nih? Kita tanya nih. Makan siang apa sih guys kalian? Tulis dulu kali di tulis chat di kolom gitu di kan. chat. Pada makan siang Boleh. apa hari ini. Penasaran deh kita nih drop ya di komen. Drop di komen. Terus apa ada apa lagi nih yang seru nih tak hari ini nih? Hari ini Iya. yang seru gitu. Kita baca komen dulu kali ya. Baca komen. Itu tuh ada yang dari Bandung tuh makan nasi Padang. Wah jauh banget Bandung makan nasi Padang. Berat juga ya Berat siang-siang ya. Jadi ngiler sih, saya juga jadi pengen makan nasi Padang nih. Pas banget kayak habis hujan-hujan. Seru ya makan Padang Iya, ya. pengen deh. Anget. Halo, gitu. ada yang nyapa tuh. Halo. Halo Teman Dana. Halo guys. Halo dari Swiss, buset. Wah, jauh banget. Tapi Selamat makan siang. asik banget sih, jiwa nasionalismenya tinggi banget. Iya. ya Makannya kan? apa sih tuh yang dari Swiss tadi, Tak? Kalau di Indo makan siang mie ayam asik. Biasanya kalau di Indo gitu. Gado-gado. Gado-gado. Wah, Yuhu. iya. Seru juga tuh Seru gado-gado banget sih. tuh. Ada lagi apa nggak? tuh? Nasi Nasi Padang. Wah, pada demen nasi Padang nih. Iya, tim nasi Padang banyak banget nih kayaknya ya. Gak ada ayam geprek kayaknya ya. Ayam geprek. Oh ya, lo suka apa nih, Tak? Ayam geprek apa nasi Padang nih ngomong-ngomong Gua nih? tim ayam geprek sih. Oh, lu tim ayam geprek. Kalau lu? Gua Padang sih. Padang, Padang sih tetap. Ayam geprek apa sih yang paling lu suka?
Aduh, banyak lagi. Hmm. Kayak setiap ayam geprek tuh yang di dunia ini tuh yang existing ya di dunia ini tuh luar biasa semua, iya. Jadi gampang ya, nggak ada Jadi gampang, spesifikasi nggak ada- kayak gue nggak mau ada ayam spesifik- geprek ini gitu, nggak ada mau ya. sambal hijau, mau sambal Ah. merah, semua everything like taste very good. Oke. Love it lah. Boleh lah nanti lo rekomendasiin gue tempat Boleh makan banget. ayam Lu juga geprek rekomendasiin sukain. gua Oh ya. banyak Nasi sih, Padang, asik banget sih nasi iya Padang sih. benar. Terus kita sembari main game sekali ya. Tadi tuh apa sih di promptnya? Aduh, ada apa aja tadi tuh? Tolong dong, pengen lihat deh kita nih. Oh, breaking news kalian siang-siang nih. Ada sekilas-sekilas info lah guys. Gini nih. Di siang ini kita bakal Iya ngasih nih. kalian beberapa news juga ya kan. Kabar siang kali ini tuh Oh, iya. minggu depan Idul Adha Mas. Oh iya, bulan Mei ini juga banyak tanggal merah ya. Iya betul Gila. banget, seru banget bisa libur nih. Jangan lupa tuh besok kalau mau booking apa sih, cuti. Cuti, Iya, booking habis Idul cuti. Adha. Ada Iya. lebaran haji juga. Bener. Lebaran haji Idul Adha ya bener. Ngomong-ngomong soal apa Idul Adha ya guys, sekilas info nih ternyata katanya di trotoar jalan tuh udah nggak boleh taruh hewan kurban gitu loh. Sapi, kambing gitu ya. kambing gitu. Katanya tuh bisa mengganggu pejalan kaki, pedestrian gitu. Katanya sih gitu ya. Gue belum lihat sih, mungkin nanti lo pas pulang dari sini penasaran pengen lihat apakah. Tapi tadinya banyak ya Mas? Di Banyak trotoar? sih, kayak sebelum-sebelumnya kadang di pinggir jalan gitu kan, sambil cium-cium bau-bau kambing, bau sapi. Oh kambing. Tapi bau bukan sapi. stick ya. Bukan stick, tapi yang lebih natural. Lebih gitu natural ngomongnya. nih, lebih raw nih. Sebelum. Raw banget. Ini raw banget nih. Gak ada medium well, Bener-bener gak ada apa nih. enggak. Jadi emang bau yang Iya. raw banget lah gitu kan. Pemprov DKI katanya sih udah melarang berjualan hewan kurban di pinggir jalan karena ditakutkan mengganggu pejalan kaki gitu. Menurut kalian gimana nih guys? Menurut kalian gimana nih tanggapannya? Idul Adha ngapain? Tuh ada yang teriak tadi itu siapa tuh? Idul Adha ngapain? Kayaknya kalau gue sih kumpul-kumpul manja lah sama keluarga lah ya. Iya. Biasanya kan Ya. kalau hari-hari suci gitu kan kesempatan bagus kita lah untuk bersama orang-orang yang kita sayangi. Bener orang yang kita sayang. Kurang lebih sama sih gue juga gitu. Semua orang harus melakukan Iya. itu sih. Selagi kita punya waktu. Bener. kenapa enggak, ya kan? Dan abis itu tidur dan istirahat. Betul banget. Itu juga poin penting banget ya guys ya. Iya. Terus nih, kita juga mau congrats nih Tak ya. Katanya di Indonesia tuh juara di Street Child World Cup 2026 Tepuk tangan di dulu, guys. Mexico City. Wow, congrats ya. Keren banget Mengalahkan ya. Argentina lewat adu penalti dramatis. Argentina lagi. 3-2. 3-2. Apa sih itu lanjutannya abis bermain imbang 1 lawan 1 pasti sengit banget tuh di waktu normal. Seru banget. Ya, ada Argentina lagi Mas. Yang terkenal kita bisa tahu sepak bolanya kuat ya. Iya, apalagi World Cup nanti di sana gak sih? Asik banget. World Cup yang tahun ini ya Oh. di Argentina ya. Bukan ya? Enggak ya? Sorry salah info, maaf guys. Tadi karena euforia ini ya Street Child World Cup nih. Tapi Oke. sekali lagi kongres ya buat tim Street Child World Cup-nya. Keren banget kalian. Ya, Habis adu penalti dramatis. kudos ya. Terus apa lagi ya? Baca-baca lagi tuh kayak Kembali ke ini kali ya, sepak bola tanah air. boleh tuh. Ada apa sih Tak yang lo tahu? Jadi Persib itu menang nih atas PSM Makassar katanya. Wih, congrats ya guys. Di mana dia pertandingannya? Super League. Super League di Stadion Gelora. BJ Habibie Pare-Pare. Tom Haye katanya yang nyetak gol ya. Di balas back PSM. Nah kemudian terus habis itu apalagi dramatis ya, injury time 90 menit plus 7. Capek sih itu sih. Capek. Kira-kira kalau lo main 97 Wah. menit mampu Udah nggak? ngep sih kayaknya 7 menit tuh udah ngep sih sekarang. Kayaknya udah. 7 menitnya aja ya. Kita ngambil 7 menitnya Kita aja. ngambil maksudnya 7 menit yang realistis aja nih, 7 menitnya udah. 7 menit aja udah cukup lah. Udah. Cukup lah. Coach ganti coach. Coach ganti coach. Tambah 3 poin nih membuat Persib kukuh di puncak klasemen dengan 78 poin. Mantap. 2 angka dari Borneo FC ya. Gitu. Sengit banget. Arsenal, oh iya Championship League ya. Wah, Premier League. gila. Oh, congrats ya Arsenal ya. Gunners. Ini bahagia Gua nggak banget gol nih. banget sih, tapi boleh lah ya. Bahagia banget nih kayaknya nih. Bahagia fans banget Arsenal nih. Arsenal congrats. 22 tahun. 22 tahun. Baru menang lagi. Congrats gila. Wah, akhirnya bisa keluar goa dong. Apa sih dia tagline-nya? Arsenal tuh? The Gunners. Oh, The Gunners. Oke, congrats The Gunners. Congrats ya para kalian, para pecinta Arsenal ya. Arsenal ya. Akhirnya setelah 22 tahun. Hmm. Gokil.
Gokil. Apalagi nih ya guys, kalau lu sendiri sih tak, lu lebih apa nih? Kita tadi kan ngomongin tentang sport bola, lu tuh lebih ke bola atau lu anak basket sih? Kalau kayak dari postur badan lu sih kayaknya lu anak basket ya? Gua basket sih, iya. Basket Gua ya? suka banget nontonin NBA. Oh, oke. Apa lu dulu ini juga ternyata main basket juga? Tadinya Ya, oke. Tapi kayak bola tadi injury time. Oh, oke. Dan injury time ada baiknya kita ini. Ya kan karena tidak baik lah. Iya, kalau dipaksakan ya, tidak iya baik, benar-benar. betul. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu hobi lah. Jadi tapi kita masih bisa melihat dan menonton kan. Benar-benar masih bisa support in a different way ya guys. Betul. Benar. Masih bisa mencintai hobi itu dengan cara yang berbeda lah. Iya benar. Apalagi nih kira-kira nih? Apalagi ya kalau gue sih, gue mungkin dulu bola kali ya, bola. Bola. Nah, main-main bola aja sih. Futsal, Biasa ikut temen lah ya, ikut biasanya teman, diajak-ajak temen SMA, biasanya. gitu-gitu. Nyewa lapangan, ikut. Nyewa lapangan, futsal. Nongkrong abis itu udah nongkrong, pasti. bener. Abis itu nongkrong seru-serunya di situ. Ya. Yang penting ngumpul sama teman sih kalau Bener biasanya. banget. Aduh, tepuk tangan lagi dong, ada tepuk tangan ya. Biar apalagi nih terus guys, terus ngapain lagi ya? Krik ada jangkrik padahal masih siang ya guys. Aduh, Karena hujan. hujan ya wajar. gitu. Ya udah nih biar kita tetap semangat hujan-hujan kita main Disordered aja kali ya. Boleh banget. Ayo kita main game. Makan siang edition nih Makan karena siang pas banget edition. nih Disordered makan siang edition ya enggak sih? Heeh. Balik lagi nih. Aduh. Lo tim ngopi apa teh manis? Ngopi. Ngopi. Sekarang. Dulu sempat teh manis. Sempat waktu kecil. Kayaknya kebanyakan orang juga gitu gak sih? Iya Mungkin ya teman-teman yang suka ngopi sekarang tuh dulunya pernah suka teh manis gak sih? Bener. Enak Karena banget sih. semakin dewasa semakin pusing semakin butuh kopi ya. Tapi iya lo dulu kayak habis makan yang berat-berat kayak habis makan nasi padang atau enggak apa minum teh manis tuh. Teh manis tuh Aduh kayaknya enak banget. enak Tapi banget. sekarang kayaknya takut injury time ya tadi Injury kata time, lo ya. betul. Aduh. Kayaknya harus bisa lebih milih-milih lagi sih. Betul. Ya. Tapi on top of that air putih. Air putih benar Air tetap putih. itu guys jangan sampai lupa air Jangan putih. sampai lupa ya guys ya. Iya. Kalau bisa tiap hari lah. Benar. Jangan Jangan sampai lupa. kelupaan. Don't skip, Don't skip. air putih. Also don't skip leg day. Ya sih. Asik. Habis itu apa nih rujak serut apa rujak potong? Rujak serut itu kayak gimana ya ngomong ya? Serut itu gimana ya? Yang kayak gimana? Serut ya? tuh yang gimana sih? Oh ini serut-serut Oh, yang gini. diserut-serut gitu yang Tukang buah gitu. kalau gue potong berarti. Iya kalau yang potong dia langsung potongan gede-gede itu kali ya yang potong. Lebih terasa buahnya gak sih? Iya sih gue tapi suka yang dicocol bumbunya itu tuh kayak mantep tuh. Beuh, Berarti iya. itu rujak potong ya. Potong, rujak itu potong potong, sih lebih potong. kayak gede gitu buahnya. Kayaknya gue juga belum pernah nyobain sih kalau rujak serut tuh. Iya dikit kayaknya ya mungkin sering ketemunya yang rujak potong kebetulan gitu. Terus nih lu kira-kira nasi padang atau ayam geprek? Ah gue kan tadi kayaknya sih tetap nasi padang sih gue ya, gak tetep berubah ya, sih jawaban tetep gue tetap sama nasi berarti. padang Gue juga ayam geprek lah, kuat di sana lah. Iya. Kuat pendirian. Ketoprak atau gado-gado? Fleksibel sih sebenarnya. Fleksibel. Keduanya enak. Keduanya enak, sambal kacang. Bener sambal Enak kacang. banget, luar biasa sih. Kerupuknya jangan lupa kerupuk oren sih kalau gue. Semua kerupuk oke banget Iya, sih. tapi gue Kalau kayak lebih prefer yang kerupuk oren deh. oren ya. Iya, Kalau oren. gue yang warna-warni. Oh ya warna-warni. Kan ada kan. Iya ada. Warna-warni Yang putih, gitu. habis itu Merah, ada- kuning, iya, hijau. bener. gitu. Apa nih soto apa rawon tak? Rawon gua. Rawon. Rawon. Kenapa tuh? Karena apa ya? Gak tahu sih, gue lebih prefer rawon karena mungkin dari kecil tuh gue emang kalau misalkan kayak ke tempat orang jualan soto yang kuah-kuah gitu, gue selalu ngepilihnya rawon gitu karena suka aja sih. Sering berarti lo yang makan rawon ya? Sering tadinya. Iya. Menarik sih rawon tuh kayak jarang juga dapetin yang seru dan bener-bener pas gitu rasanya. kayaknya. Pas. Kalau di Kalimantan banyak, Kalimantan banyak ya. Kalau di Banyak. Jakarta kurang tahu gue. kurang tahu. Kurang Oke. tahu. Belum pernah explore sih. Ya udah kalau gitu berarti makan soto dulu aja kali ya. Boleh nanti kali ya. Kita testing lah ya. Iya. Gitu. Terus americano atau kopi susu? Oh americano lah jelas, americano dong. Kalau gue kopi susu, Kenapa tuh? butuh yang manis-manis. Nah, oke. Kita tuh butuh gula, Butuh ya. butuh gula. Tapi dengan kadar yang pas. Betul. Betul banget. Normal atau less sugar. Ah. Jangan more sugar guys. Nah, Bener. berlebihan gula juga gak baik. Bener banget tuh. Apalagi ya? Disorderednya ada teman Dana ada ini enggak? Rekomendasi apa Ada nih? rekomendasi gak Komen. kira-kira this or that? Makan siang makanan apa? apa yang bisa di compare gitu ya kan? Kerupuk putih atau kerupuk apa ya? Kerupuk raos. Empik apa raos tuh? Apalagi sih tuh? Tahu, tahu atau tempe? Tahu apa tempe? Tempe sih. Tahu. Tahu. Tahu isi. Enak sih itu kalau buat Enak cemil.
Kalimantan. Ah, Apa ya? Soto Banjar sih kalau Kalimantan mah. Banjar Balik lagi ya? soto ya. Tapi gue sukanya rawon. Gitu. ya nggak apa-apa. Berarti Heeh. Ya. Soto Banjar. Soto Banjar kalau di Kalimantan. Enak sih itu sih. Lu udah pernah nyobain? Banjar belum sih gue. Tapi ada loh mie rasa soto Banjar. Di mana di Jakarta? Ada. Boleh dong kasih tahu di mana? Nanti gue share ya. Boleh. Boleh banget sih. Kalau Padang, ya pasti banyak dong Padang. Padang. Padang enak. Kalau Padang ya Bang Padang Banyak aja, sih, gitu. banyak sih. Nanti lo bisa gue ajak ke rekomendasi. Boleh kali ya, yang masakan enak, Padang yang mantep gitu. gitu, Kayak yang ada bisa ayam cocok. popnya tuh, yang gue suka tuh ayam pop. Pasti lo suka gak sih ayam pop? Gue pernah nyobain dan enak sih. Berarti Lu ada rekomendasi tempatnya tuh? Ada. Yang paling enak, Ada, yang ada. favorit lu lah. Ada. Number one lu. Ada lah di daerah pusat, abis itu di daerah Ben Hill juga ada tuh. Enak. Lu udah keliling juga ya makan nasi Ya, Padang ya? Lumayan lah explore lah. Explore. Gitu. Di Cikini juga ada. Cikini juga ada, Kelapa Gading. Bener. Kelapa Gading, aduh belum sempet explore sampai Gading sih. Di luar kota udah pernah. Belum lagi gue. Belum lagi. Iya, banyak kan yang di deket-deket dulu di Dekat-dekat di Jakarta, dulu, Jakarta siapa tahu Timur, kan iya. sangat cinta dengan nasi Padang gitu. Sampai jalan-jalan gitu kan. Banyak Bisa tuh. jadi Iya, kan banyak, gitu. Ada banyak, di benar, suatu benar. kota gitu, ada tersembunyi nasi Padang yang emang enak. Bener, hidden gem ya, hidden Nah, gem. kalian teman-teman Dana ada rekomendasi nggak kalau di luar kota nih? Siapa tahu nanti kita bisa keluar kota, lagi di luar kota lah. Oh, gitu khususnya. tuh ada yang nanya juga tuh bilang kayak bubur diaduk apa bubur diaduk atau bubur langsung tak? Bubur ayam temen apa? Gua bubur Di mana? diaduk sih. Bubur diaduk. Diaduk kalau gua. Bareng sama kerupuk-kerupuknya dong tuh ya, berarti itu. Wah, kalau kerupuk masih harus dipisah. Oh gitu, Masih cara harus makan lu tuh bisa. gitu, lu pisah kerupuknya. Heeh. Kalau gue sih kalau gue aduk langsung tek gitu loh, kayak langsung gumpal semua di situ. Langsung gua sama ininya dong. Sama kecapnya, habis itu ada kacangnya juga, ada cakwenya kan, macam-macam tuh. Kadang pakai sambal juga tuh kayak enak sih. Tapi gue juga suka kalau yang kerupuknya dipisah. Kayak ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Berarti Kayak- lu kalau bubur tuh sukanya yang pedes masih? Suka gue bubur Cianjur kali yang pakai kuah kuning gitu tuh. Yang pedes? Pedes. Kalau gua bubur tuh sukanya nggak pedes. Biar masih terasa buburnya. Lu berarti yang kering gitu dong buburnya, bukan Enggak bubur. juga sih. Yang kuah juga tuh enak tau. Suka Kalau nggak juga. pakai, iya. Iya. Sambal bawang atau sambal hijau? Waduh, susah lagi. Sambal hijau kalau gua. Sambal hijau sih, gue juga nggak bohong sih sambal hijau sih. Sambal hijau. Bener. Gokil. Lu udah tahu nggak? Lapar gue jadi lapar deh tak. Iya, lapar ya. Kayak enak sih makan apa ayam pop kali ya pakai sambal hijau atau Ayam geprek kali ya. iya lu makan rawon, kalau enggak gue cobain rawon lu deh, pas banget nih hujan-hujan makan rawon. Terus gue cobain rekomendasi nasi nyata. Padang lu. Iya boleh. Kita nge-switch aja kali ya tukerannya. Duh jadi pengen rawon nih tak, Jadi cariin lapar. dong. Jadi lapar siang-siang. Habis itu kita ngapain lagi nih? Kita kayaknya habis ini mau ke apa sih? Kita ada apa ya? Ada review-review sedikit-sedikit review-review. Review makanan ya, Review review makanan makanan. tuh. Wah ada tandanya tuh. Ada tandanya tuh. Review. Kita nyobain apa nih? Nah katanya sih nanti ada yang mau ngasih kita apa makanan nih, makanan viral mungkin ya, ngomong-ngomong soal makanan Viral di ya. sosial media di mana-mana kali ya gitu kan. Tahu gak sih namanya Dubai Chew? Dubai Chew. Cookie. Dubai, oh bukan Chewy. Oh, sorry. Chewy. Dubai Chewy. Dubai Chewy Cookie. Sorry. Katanya enak ya? Enak sih, kelihatan banget ya kita bukan yang ini ya. Bukan yang Dubai banget. Kita Eksplorasi makan viral banget nih. Aduh maaf. Makanya kita kan mau nyobain. Oh iya benar. Makanya kita salah ngomong dulu gak apa-apa nih. Kalau ngomong nggak Dubai apa-apa. Chewy Kalau udah Cookie. nyobain ngomongnya masih salah, berarti salah kita. Benar. Baru mau nyobain. Kan enak tuh maklumin nanti ya. kalau kita udah review kayak, lu udah pernah makan Dubai Chewy Cookie belum? Itu enak banget sih. Asik, udah tahu ya Dubai Chewy Cookie itu apa. Mana nih Dubai Chewy Cookie-nya nih. Teksturnya tuh katanya kayak mochi gitu Kayak tak. mochi. Katanya sih Kecil ya. dong. Kecil gitu. Iya. Mochi. Ada isian terus macam habis coklat itu- ya. Ini dia nih. Ini dia. Mantap, makasih. Wah, lucu banget sih Kecil bentuknya sih. banget ya, kayak kecil banget guys. Nih, Lucu banget tuh. kita buka kali ya. Ini kayak wow. Mana nih, guys? Ini dia nih bentuk penampakan Dubai Chewy Cookie. Chewy Cookie. Dia lucu ya Dubai Chewy bentuknya. Cookie kelihatan kan guys nih. Gini kali ya. Mochi banget ya. Mochi banget. Mochi banget. Gua belum buka lagi. Tuh. Nah, ini ada ASMR-nya nih. Ada SMR.
Nih kalian teman-teman ada yang udah pernah nyobain belum? Iya guys, teman-teman Dana gimana nih? Ada yang udah pernah belum nyobain Dubai Chewy Cookie? Kita about to try ya. About to try. About to try. About Kita to try. about to try. Coba lu dulu. Gua dulu nih ya. Iya. Aduh, not a big fan of sweet tooth sih, tapi kita coba ya. Gimana? Love it? Enak, Enak ya? Enak. Ya, luar biasa ya. Enak. enak. Sorry salah kamera. Salah Gue juga nyobain kali ya. Apa ya? kali Kayak Milo gitu loh. Kayak lo makan kayak Milo. Dubai loh. Jadi Dubai loh. Kita cobain aja kali ya guys ya. Ah, gue makan dulu ah. Sorry ya Lu guys cobain. ya. Cobain ya guys ya. Crunchy gitu ya. Bener. Asik sih. Enak ya? Suka gue. Suka. Kunyahannya tuh asik tuh ada. Hmm. Truk gitu. Bener ada kayak kriuk-kriuk kayak gitu ya. Teksturnya juga hijaunya tuh. Ini dia pistachio guys, nama ini anjir. Pistachio. Enak. I love it. Recommended nih, recommended. Love it guys. Oh my god, this is so good. Taste so It's good. very good, very well. Menurut kalian tuh gimana? Pakai like holy shit, enak banget. Oh wow. I love it. My god. Kayak butuh tisu nih gitu. Wah, thank you. Wah, thank you. Wah, ini enak sih. Oh, tisu. Sebenarnya gue juga bukan fan of sweet tooth. Iya. Tapi it's Bener. How to try. Yeah. Jarang banget nih. Kayak gue akan langsung ngabisin satu ini nih. Gue udah duluan. Gokil. Gue suka. Gua Oke juga ya, suka. 1 sampai 10 berapa? 10. 10 ya? Nice. Amazing. First time banget. Sama. First time. First time. No lie, anjir. No lie, no cap. No cap, for real. Terbuat dari apa nih? Dari coklat. Kita review singkat. Coklat habis itu ada pistachio-nya, ternyata yang hijau itu pistachio, bener. Gue rasa juga itu. Ada ini juga sih, tekstur mochi, bener kayak mochi-mochi gitu banget. ya. Apalagi sih, pistachio sih yang pasti kan coklat sama pistachio itu. Enak Ada sih. crunchy-crunchy-nya tapi juga kenyal-kenyal. Bener. Makanya gue bilang asik banget. Jadi pas masuk di mulut tuh kayak banyak rasa yang... Cobain ya. Kalian harus cobain sih guys. Gak bohong. Dubai Chewy Cookie. Dubai Chewy Cookie. Asik. Nextnya ada apa lagi nih? Kayaknya katanya ada suara bell deh. Ting. Pertanda ada lagi yang harus kita cobain. Apa nih? Wow. Ini apa nih? Wow. Wah ini saltbread ya? Saltbread ya guys? Apa nih? Saltbread bukan sih? Wah, ini katanya rame banget yang katanya. Oh iya. Antriannya tuh gokil. Di mana sih, di Blok M? Blok M. Lu udah pernah sempat ke sana? Waduh, gimana ya? Waduh. Pernah lagi? Antriannya sih mas. Wah. Gak kuat. Buat dapetin saltbread ini? Buat dapetin si saltbread ini. Gila. Kalian udah pernah Teman Dana, cobain? gila sih. Antriannya, wah. Ambil kali. Kali ya. Ambil kali. Ini kita langsung aja. Langsung aja nih. Langsung ya. Langsung kali kita langsung aja. Langsung ke review aja. ASMR. Buka nih, Berarti- dibuka. Enggak, berarti kita makannya kayak sorry ya teman Dana. Dulu. Kita akhirnya nyobain saltbread yang viral. Akhirnya. Kita duluan, sorry ya. So worth it apa sih? Iya. Kita langsung aja cobain kali ya, bareng-bareng kali ya. Ya, 1, 2, 3. Nice. Enak. Mungkin karena
kalau pas hangat-hangat enak kali ya. Mungkin karena udah agak dingin nih. Udah agak dingin. Tapi kayak ada tekstur mentega gitu enak gitu loh. Tapi kalau hangat ini boleh banget sih. Tambahin sampai minum americano. Wah, Mas. Combo. Hmm, Combo banget. enak tak? Lihat deh teksturnya tak. Tuh. Ada yang melting di dalamnya. Nice. Harus cobain sih guys. Tadi Nakpol. Dubai chili cookie sama salt bread. Dua You guys itu. gotta try. Asal dari mana tadi nih? Blok M. Blok M. Negara Blok M. Wisata kuliner adat Jaksel. Blok M. Selalu rame antrian guys. Dan tadi ya yang lo bilang ya. Iya selalu rame antrian ini. Jadi worth lah kalau lu harus Worth ngantri. ya, worth ngantri ya. Worth tuh ngantri. Tapi sesuai dengan rasanya ya. Mungkin kalian ngantri dan dapetin rasa yang Luar biasa, amazing. amazing. Delicioso. Enak, nggak nyesel. Dua tadi mantap sih rekomendasi makanannya. Dubai chewy cookie sama salt bread. Ada satu lagi nanti habis ini ya. Wah, menarik. Boleh. Abis ini, kita habisin dulu. Habisin dulu sih. Makan kayak gini tuh harus dihabisin mas. Sayang. Sayang kalau kita biarkan mubazir ya. Sayang banget. Guys. Asalnya, gue ngeliat film kayak apa ya? Gimana sih tak? Rasanya salt bread gitu. Slat bread. Ada menteganya gitu loh. Kayak rasa menteganya tuh. Tapi tadi gue bilang karena mungkin kayak udah agak lama kalau dia pas anget-angetnya itu prime Luar time biasa pasti ya. enak banget. Apalagi yang melting tadi mas. Itu luar biasa sih. Luar biasa. Ratingnya Rating nih. Lu dari lu dulu mas. Berapa kalau dari kalau lu? ini anget mungkin gue bisa kasih rating 8 lah. Gua 9,5. Wah. Tetap 10 lo tuh si Dubai Chewy tadi ya. Dubai chili cookie. Dubai Chewy cookie. Tolong tisu, bantu. Wah. Thank you. Punya lo udah habis? Udah. Males dihabisin. Gitu ya? Sayang. Enak ini. Enak. Kalian harus pada nyobain guys, teman-teman Dana. Ya, Wah, kalau iya lagi tuh, di lihat deh. Jakarta harus nyobain sih. Melting gitu itu enak banget nih tak. Lihat deh tuh. Kalau anget Iya kan? Teman-teman Dana yang lagi yang tinggal di luar kota lagi main-main ke Jakarta sih. Kalau mau tuh worth to try banget. Kalau kalian mau coba roti-roti gitu. Benar. Roti cookie gitu-gitu. Enak. Nih, kalian udah pada nyobain Saltbread belum? Teman-teman Dana. Tulis dong di kolom komentar guys, kalian udah pernah nyobain itu belum? Coba Komen ya. dulu, komen dulu. komen. Biar kita tahu kalian Pernah udah nyobain aku kak, belum. pernah aku kak gitu. Izin minum dulu kali ya guys ya. Ingat, air putih paling penting. Kalau kalian yang udah pernah nyobain, boleh kalian rekomendasiin kita nih Saltbread yang paling enak itu di mana? Oh sama ini juga ya makanan viral, apa sih Aldi's Burger ya? Udah nyobain belum sih tak? Wah itu viral banget sih. Viral banget ya, ngantri juga katanya gak kalah sama Katanya yang di rame Blok M banget. tuh. Sampai ada yang Gimana tuh? Gak mau nungguin ya. Jadi abis orang tuh dapet burgernya, dinego mas. Ditawar gitu loh. Maksudnya dia, Kayak di beat gitu. hah? Serius loh? 200, 300. Asik. On the spot tuh? On the spot. Saking Udah kayak beli tiket. ramenya antrian. Saking ramenya. Gila. Semua burger milik Allah. Mas Aldi juga boleh dong bawa Aldi's Burger ke sini siapa tahu nanti Bisa kita kali. review gitu kita jadi cobain makan. Katanya burgernya gede-gede banget ya? Gede. Iya. Lu udah lihat belum? Gue lihat di TikTok sih gede banget sih. Di TikTok, Boleh deh di Mas sosmed. Aldi kalau ada ya kita review nih. Gede-gede banget sih itu sih. Luar biasa gitu. Gue penasaran sih kenapa bisa serame itu gitu. Nah, Masih ada satu lagi. ada satu makanan Masih lagi. ada satu makanan lagi, guys. Kita cobain lagi, guys. Ting Ini ting ting. Satunya namanya apa nih? Apa nih namanya guys? Butter? Butter talk. Oh, so British nih. So British. British. Oh Korean. Korea. It's Korean food.
Wow. Ini coklat. Cobain. Wow. Ini khazanah pengetahuan kita tentang makanan makin bertambah nih di Bertambah sini sih, nih. iya. Tapi lu berarti belum pernah nyobain juga ya? Belum. Ini gue juga baru pertama kali lihat. Gila spesial banget sih di Spesial siaran banget, siang-siang kali ini emang nih. Wow. Terima kasih ya. Cobain kali ya Mas ya? Iya. Cobain kali ya. Kita makan ya, kita cobain ya guys. Cobain ya guys ya. Lucu rasanya. Lucu iya. Gue juga ngomong kayak gitu, lucu rasanya. Kayak apa ya? Mungkin gimana tak? Lu ngedeskripsiin rasanya kayak apa nih? Gimana ya? Rumit. Tapi lucu gitu rasanya. Gue tahu, mungkin top of mind gue. Kayak sedikit kayak agak-agak tape gitu loh. Tape, tapi digoreng. Tape uli. Sampai uli digoreng. Digoreng. Butter toast. Ada yang bilang tuh sama kayak ini kali, gemblong kalau di mau keluar exit tol Bogor tuh yang warna biru mirip tuh gemblong. Tapi ini ada rasa-rasa apanya ya, kayak menteganya gitu loh, baterinya gitu. Tapi rasanya Lucu rasanya. kalau gemblong kan ini manis ya? Ini juga manis. Iya manis, tapi ini manisnya ada campuran kayak mentega-menteganya gitu loh. Padet ya. Oh, dalamnya tuh guys. Kata nggak? Interesting. Thank you ya tim ini nih SSS atas makanan-makanannya nih. Kita jadi nyobain makanan viral. Jadi bertambah nih pengetahuan tentang Iya, makanan bener banget viral nih. terbaru. Viral terbaru. Pokoknya ada 3 makanan viral terbaru. Ini Apa karena aja? viral banget ya di negara Blok M. Ini Blok M juga nih, negara Blok M nih. Wow, berasal dari negara yang sama men. Negara yang sama man. Blok M. Blok M banyak banget ya berarti ya. Berarti tadi ada apa aja tak? Dubai, Ciwi. Chewy cookie. Yang kedua ada Salt salt bread. bread. Benar. Yang ketiga ada Ini tadi apa? butter toast. Butter talk. Butter toast. Butter talk. Teok. Butter teok. Butter talk. Butter toast. Sounds like British sebenarnya. Sebenarnya kayak Butter talk. tapi butter toast. Teok. Mas try. Ternyata Korean ya. Lucu rasanya, lucu. Asalnya dari Korea. Kalau dari Korea, gue baru banget lihat ini dan nyobain ini. Ternyata oke banget. Teman-teman yang belum pernah nyobain sih harus nyobain. Yang 3 tadi sih, terutama 3 tadi harus nyobain kalau kalian lagi di Jakarta. Favoritnya dari 3 tadi yang mana? Aduh, susah lagi. Kalau gua dulu Dubai. Yang pertama. Ya, Dubai. 2 ini. Apa namanya? Butter talk. Butter toast. Nah, ketiga baru salt bread. Sama lagi gue. Tapi mungkin bisa berubah nih. Kalau salt breadnya anget. Kayak yang lu bilang. Bener. Bisa berubah tuh klasemennya. Iya. Kalau menurut lu Mas? Iya. Gue masih kasihkan nih butter toastnya. Masih asik banget ya. Pikiran. Emang asik sih. Enak. Nggak fokus jadinya. Ada lagi nggak? Iya sih itu nomor 2 di gue butter toast. Kalau salt breadnya anget mungkin dia di nomor 2. Tapi yang Dubai Chewy Cookie Still is number my 1. number 1. Shout out ke Dubai Chewy Cookie. Siapa aja ngebut makan ini enak. Enak. Inovasinya banget. Good idea. Buat cewek. Apa? Oh buat kado, iya bisa bener banget tuh buat pilihan yang tepat. Karena juga di coklat itu bisa menambahkan rasa sayang kandungannya. Bisa banget. Jadi kalau kalian mau ngasih cewek gitu kan. Iya ke teman kalian atau enggak teman-teman tercinta ya bener. Mungkin keluarga coklat-coklat tercinta. batangan udah ketinggalan zaman ya. Iya Kasih Dubai Chewy bener. Cookie Soalnya dulu. rasanya tuh enggak yang manis-manis banget Nggak gitu. yang manis-manis ya banget. kan? Lucu Ada juga kan. Iya bentuknya kecil. Cobain dulu deh gitu. Enak ya. Makasih ya gitu. Makasih ya gitu. Makin sayang deh ya kan. Asik banget sih itu guys kalau coba bisa kali. Pokoknya dikasih. itu tadi rekomendasi 3 makanan viral dari negara Blok M ya. Negara Blok M. Banyak banget ya ternyata ya di sana Banyak ya. banget deh. Unlimited gitu. Ya mungkin Every lo day, akan every year mungkin selalu ada yang rela baru. ngantri kali ya mungkin kita. Berjam-jam gak apa-apa tuh ya. Gak deh, gue kalau berjam-jam gak deh, gue kayak mantau dari TikTok 7 aja menit gue. udah cukup. Iya. 7 menit udah cukup. Ngomong-ngomong jangan kemana-mana sih teman-teman Dana.
Karena ada apa sih Tak yang spesial nih? Ada daget. Apa tuh? Dana kaget. Dana kaget Yeay. guys. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu banget. Sayang banget sih kalau kalian ketinggalan nih. Jadi jangan kemana-mana dulu. Terus apa sih tuh? Apa kalau cowok ada sukanya pastry yang manis apa yang asin? Lu personal gimana? Lu suka pastry yang manis apa pastry yang asin? Honestly speaking ya. Honestly speaking, apa Asin tuh? sebenarnya. kalau Asin. gua. Balik lagi kan kayak kita tadi ngobrolin di awal tuh not really a big fan of sweet. Gitu. Oke, iya. Ya, tapi yang tadi oke sih. Oke, tadi ya. Oke, worth a try. Soalnya nggak manis banget gitu ya. Gak manis banget, masih stabil lah, masih cocok lah menurut. Masih cocok di lidah kita ya. Masih Pak, ya? cocok lah. Buat lidah kayak kita gini nih. Apa gue? Iya. Kalau gue guys tuh ramai banget yang di belakang. Dari mana? Gue sukanya sih yang asin. Asin. Yang asin, iya. Yang manis kadang kalau terlalu manis tuh gue suka pusing gitu. Pusing. Iya. Pusing kau sih kayak kalau terlalu manis gitu kayak kalau kayak pusing gitu loh nanti kayak. Kalau itu tuh berlaku kalau gue makan yang terlalu pedes biasanya. Oh malah Kalau jadi terlalu pusing. pedes gue jadi pusing ya. Jadi harus yang stabil. Iya, gitu iya. kan. Nggak boleh kadar gulanya emang nggak boleh banyak-banyak Tapi yang kalau tadi nggak masih- bisa. Pastry asin contohnya apa sih? Ah. Apa ya contohnya? Pastry asin. Aduh gue gak bisa kasih contoh. Iya lagi. nih kita, aduh ada nggak rekomendasi? Ada apa rekomendasi sih gak pastry teman-teman asin? kira-kira kalau komen. pastry yang asin. Salt bread, selain gitu. salt bread, Mm-mm. apalagi? Ada gak kira-kira tuh? Yang apa? Yang dari kalian gitu, yang kalian tahu gitu, yang paling oke yang kita bisa cobain bareng-bareng. Apa tuh sambal hijau? Bukan dong, itu bukan pastry sambal hijau. Cobain Aldi's hotdog. Oh iya, salt bread favorit aku. Oh ada juga tuh yang komen ternyata dia salah satu salt bread favoritnya dia juga. Hebat. Cheese croissant. Cheese croissant. Cheese croissant. Wih, boleh juga sih dicobain. Teman-teman udah nyobain itu cheese Belum croissant. sih, dari namanya kayaknya sih enak cheese croissant. Soalnya Dari kan kayak nggak asin-asin gitu kan. Namanya mahal sih. Namanya mahal. Namanya Cheese mahal. croissant. Cheese croissant. Oke, ada yang udah gak sabar tuh nungguin nugget tuh mas. Sabar ya, Udah gak sabar, sabar ya Makanya guys ya, stay sabar tune terus ya. ya, Makanya di stay tune siaran terus. siang-siang, Ya, sabar, guys, sabar, gitu. sabar, tenang. Tenang. Kalau dessert favoritnya apa? Gua cendol. Cendol. Dessert tuh cendol tuh. Dessert. Kan biasanya di menu-menu minuman di gak sih? restoran ada cendol gitu as a dessert. As a dessert ya. Jadi gue masukin itu as dessert lah. Cendol boleh banget nih mas. Cendol ya. Iya. Iya. Indonesia banget. Kalau lu gimana mas? Kalau lu Puding nih? deh gue puding. Puding. Puding yang nggak terlalu manis gitu oke lah. Yang gitu. pakai karamel bukan? Aduh kayak jangan pakai karamel juga nggak apa-apa sih. Kayak Yang ada vanilanya bukan? Iya ada vanilla. Wah, Tapi itu kalau enak karamelnya sih. terlalu banyak tuh kayak Bener gitu loh. sih. Terlalu manis juga ya. Bener kayak bilang buat tadi nggak bisa kalau terlalu. cuci mulut tipis-tipis aja gitu. Lucu-lucuan gitu bener, biasanya. Abis makan kasih dessert kan yang nampol-nampol enak banget. Ya. Enak, habis itu jangan lupa minum air putih. Air putih balik Nah, lagi kita ke air putih ya guys ya. Jangan lupa air putih. Minimal 2 liter. Minimal 2 liter, 2 liter ya. Ini di Asia Atas selalu bawa air putih tuh Iya. kemana-mana. Harus kita- Berapa liter tak? 2 liter ya? 4 liter kalau gua. Wih, keren. Sesuai sama badan lah guys ya. Ya Badan besar ya. benar. Kalau jajanan pasar suka nggak tak? Jajanan pasar. Gue lately jarang ke pasar sih mas. Tapi lu ada rekomendasi gak kira-kira? Ini kayak lemper atau enggak apa sih yang Risol lah mungkin ya. risol. Iya suka banget lah pasti risol gue juga. Kalau risol sukanya yang isinya kayak daging gitu apa ya? Daging-daging gitu sih. Sayur-sayuran gitu. Iya, apalagi pakai cabai rawit gitu kan. Oh, enak tuh. Risol daging sih kalau gue Risol daging ya, risol daging. Terus Kalau lu juga apa tuh mas? Dadar yang makanan sarapan pagi-pagi tuh dadar gulung yang hijau gitu tau gak sih Dadar lo? gulung Isi hijau. ketan Ya, gitu, tahu. Itu gue suka tuh. Itu juga oke sih. Heeh. Apalagi ya kalau jajanan pasar ya. Lontong-lontong yang kecil-kecil gitu dikasihin Lontong bumbu, kecil. kasihin bumbu kacang itu suka juga gue. Benar. Atau enggak ini donat kampung. Donat kampung pernah gak sih nyobain? Donat? Donat bulat yang plain gitu. Habis itu kayak ada kismis-kismis. Belum sih. Banyak sih sebenarnya. Lu udah sering itu? Iya. Demen lu? Suka donat-donat yang itu. Bisa sih nanti. Enak, kita enak, cobain enak. lah. Kalau lu ada Buat tempat, sarapan. nanti kita berangkat. Kita Pasar cobain terdekat aja. aja. Makanan Indonesia favorit. Indonesia banget ya. Kayak yang tadi sih gue masih rawon sih. Kalau Indonesia Rawon banget. ya. Rawon. heeh. Kalau lu apa mas? Karena gue Indonesia banget. Indonesia banget. Padang sih tetap sih gue. Tetap Padang. In the blood Tapi Padang sih. Padang tuh mendunia sih memang. Mendunia sih. kan. Siapa sih yang gak suka nasi Padang? Siapa Ya sih yang gak suka nasi Padang? Iya. Tapi ada aja loh.
yang gak suka. Tapi nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Selera ya. Lauknya apa? Ata biasanya tak. Kalau ke Padang tuh beli nasi. Kalau ke Padang beli. Kalau makan nasi Padang biasanya beli pesannya tuh apa sih? Kalau Kikil. Kenapa tuh kikil? Sama ayam pop gua. Dua itu. Selalu tuh. Mainnya ya. Habis itu nambah lagi yang lain gitu. Nambah sama kerupuk apa sih namanya? Apa sih itu? Iya kerupuk kulit. Pakein bumbu. Itu luar biasa. Pakein kuah gulai gitu. Kuah gulai enak tuh. Luar biasa sih itu. Lu juga kayak gitu? Apa lu beda menunya nih? Kadang-kadang iya sih, kadang kayak kerupuknya di piring sendiri gitu kan. Terus itu sih dituangin sama gulai gitu kan. Kombo sih itu sih. Kalau gue sih rendang, sambal hijau, atau enggak ya tetap ayam pop sih. Kalau kalian belum pernah nyobain nasi Padang harus dicobain guys. Sesekali gak apa-apa. Gue belum pernah nyobain kayak kebangetan gitu. Tapi mungkin ada aja ya. Ada aja kali. Mungkin kuahnya terlalu banyak, terlalu bercampur gitu kan. Tapi kan kita bisa request. Bisa request. Bisa nggak yang terlalu ditaburin bisa. Sekadar mau nyobain ayam pop gak apa-apa. Bener, ayam popnya aja nggak usah pakai nasi juga bisa. Sayang banget sih tapi sayang banget. Justru nasi bener. Padang itu butuh nasinya. Lo pakai sendok atau pakai tangan? Gua sebenarnya lebih suka pakai tangan. Tangan ya, tapi tangannya dicuci dulu dong. Dicuci dulu dong. Kita harus sterilin dulu dong. Bener, habis itu kayak langsung di truk gitu ya. Kalau lo gimana? Situasional sih. Situasional. Kalau di rumah tangan. Di rumah tangan deh. Kadang kalau lagi di luar. Pakai bumbu rendang tuh kecampur sambal hijau, terus dia sambil kayak diremes-remes gitu nasinya. Kena bumbunya dimakan enak banget. Apalagi pasti anget-anget gitu loh. Itu dia lagi anget-anget. Gue jadi lapar deh. Jadi lapar ya siang-siang ya. Nasi Padang aja kali ya? Siang ini? Iya siang abis ini kali ya, boleh banget itu. Padang ini nih. Udah bisa belum sih nih ke Daget kita ada apa tadi katanya ada Daget ya? Oh belum, tenang dulu guys, tenang belum. Daget nanti. Apa sih nih kita ada video call temen Dana nih, segmen video call temen Dana. Oke. Kita ngapain sih video call temen Dana itu? Kita tanya mereka. Iya. Makan siang apa tuh? Halo teman Dana. Teman Dana nih. Nah, halo teman Dana nih. Lagi sendiri bos? Lagi sendiri, halo. Nama. Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Bentar. Halo. Saya lagi mencari suara. Halo. Lagi sendirian tuh kayaknya tuh. Iya. Selamat siang. Sedih banget. Dana. Makan siang Masih sendirian. belum ada suaranya di sini. Belum ada suaranya? Oh sebentar guys. Technical issue. Technical issue. Bentar ya guys ya. Sayang banget nih teman. Kasihan banget makan sendirian gitu kan. Kalau makan sendirian kita temenin ya Mas ya. Tapi ngomongin Padang lagi deh tadi. Gimana lo kalau pakai nasi, pakai apa namanya sendok atau pakai tangan lo biasanya? Masih tangan sih gua. Tangan ya. Tapi bener tergantung restoran. Kalau lagi di luar ya gitu. Kalau bisa memang kita kayak basisnya itu kayak restoran yang sederhana gitu, ya tangan oke lah gitu. Tangan ya. Kalau fancy kan pakai tangan lucu jadinya gitu, lebih nggak tahu tempat gitu. Lebih, mohon maaf gitu. Itu kayak makan steak terus pakai tangan. Masa kita cocol-cocol guys ke tangan kan sayang gitu kan. Iya. Tapi kalau di rumah udah pasti tangan. Tangan sih ya, bener-bener. Tergantung tempat ya berarti ya. Tergantung tempat juga, iya gitu. Tapi kalau prefer tangan sebenarnya. Prefer tangan, benar. Tangan. Biasanya juga mereka kan nyediain apa sih kayak kobokan air anget gitu tuh ya. Bener, kobokan air anget buat cuci tangan. Sama apa sih namanya? Jeruk kecil ya? Iya kayak jeruk nipis. Iya buat bersih-bersihin ini. Nasi Padang apa? Apa tadi? Maaf. Cocok gak buat sarapan? Nasi Padang. Cocok gak buat sarapan? Guys, menurut kalian gimana guys? Iya. Cocok gak kira-kira nasi Padang buat sarapan? Lu gimana tak? Karena ada juga nih kayak mie ayam cocok gak sih buat sarapan gitu kan? Kalau mie ayam kayaknya sih masih ini gue. Masih oke. Masih oke sih kayak mie ayam ya. Kayaknya kalau gue pribadi ya mie ayam itu tuh malam gitu. Oh lu mie ayam malam? Mie ayam tuh liatnya malam gitu. Nah. Oh ini nih, udah nih. Halo. Halo. Di dia nih. Halo. Teman Dana kita nih. Halo teman Dana. Halo, siapa nih di sini nih? Dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan gua Pras di sini. Halo Mas Pras. Halo, Mas Selamat Pras. siang. Siang. Mas Pras. Mas Pras sudah makan siang belum nih Mas Pras? Udah makan siang belum nih? Baru banget beres makan siang nih. Waduh. Sendirian dong? Iya. Sendirian kah? Sendirian aja. Sendirian. Makan apa sih Mas Pras? Emang gue
me time gue emang makan siang sendiri. Ai, lagi me time ya dia Ini teman-teman me ya. time berarti bisa nih me time-nya bareng kita di siaran Bisa siang-siang nih, nih. siaran siang-siang bisa banget. Kita temenin Mas Pras. Invite dong. Bener-bener. Tadi makan siang apa sih? Penasaran deh kita. Makan siang gue biasa aja sih, baked salmon gitu sama Black salmon. french fries. Ya. Wah keren banget Mas. Mas di daerah mana ngomong-ngomong ya Mas ya? Daerah mana tuh? Oh, gue domisili daerah ya, Jakarta, Coret lah. BSD sini gue di BSD. Oke, BSD ya. Mm-mm. Terus gimana Black salmonnya tuh di mana tadi? Sebenarnya simpel aja sih, nggak yang gimana-gimana. Cuman emang lagi apa namanya kan nggak teman-teman lagi pada hidup sehat. Jadi, oke coba deh boleh gue start dari makanan dulu kali ya. Kurangin minyak gitu kali. Betul. Saya nyobain ini baru jalan 2 minggu kok gue nih kayak apa namanya clean eating ini baru 2 mingguan ini sih. Oh berarti 2 minggu Ini ini. butuh banget juga nih kayak siapa tuh ada ide-ide menu sehat lainnya nih. Oh tenang Butuh aja. banget gue. Tenang aja. Tenang banget. Tenang banget. Gitu banget ya kita juga teman-teman gimana? Kita Makan siangnya udah. kalau kita sih tadi masih debatin makan. Kayaknya aku pengen makan nasi padang sih gue. Iya. Hmm. Masih. Duh, kangen banget lagi gue makan nasi padang gitu. Iya, tapi Itu lu kan makan nasi Padang. lagi makan sehat nih. Iya lagi makan sehat. Udah 2 Makanya minggu, jangan lupa. kayak udah 2 bulan kali gue gak makan nasi padang gitu. Aduh. Berarti Kangen konsisten tuh, makan kayak mungkin salmon cheating terus day dong. boleh ya. Gue konsisten Wah. makan salmon terus nih berarti. Konsisten makan Wah, salmon terus. bener. pengennya sih gitu. Cuman kayaknya berarti ongkos ya. Selingin lah sama. Ya udah, Relatable banget ya buat Nggak apa-apa kita Iya, sih. berarti ongkos apa-apa. lah. Nggak apa-apa, berarti nanti Gitu. kita juga join makan Sehat lah ya. Boleh makan dong, boleh, sehat. ntar invite Terus lah. abis itu Kita ini sharing-sharing lah. apa namanya boleh makan banget. makan padang. Boleh banget. Makan padang terus ya. Boleh Makan boleh padang. banget. Mas Pras nih makan padangnya pakai tangan atau pakai Sendok. Sendok nih Mas Pras nih. Kalau makan padang ya, oke, tergantung sih. Mungkin kalau kita kayak di dulu waktu ya 2-3 bulan lalu terakhir yang gue makan nasi padang tuh mungkin kalau kayak di warung padang pinggir jalan gitu tangan masih oke. Cuman Betul. kalau emang yang kayak agak resto gitu mungkin pakai sendok garpu masih Iya. acceptable lah. Oh Walaupun sama emang kurang kayak lo. nikmat. Sama, iya. Berarti emang situasional ya Mas Pras ya. Situasional lah, iya. Situasional ya. Situasional. Iya. Karena kadang kalau yang resto-resto gitu jalan ke wastafel tangan ada daun singkong kan kurang enak ya. Jadi mungkin kita harus pakai sendok garpu kali ya. Benar. Mm-mm. Tapi makan steak Gitu sih pakai kalau- tangan atau pakai sendok garpu? Kalau makan steak. Kalau steak sendok inilah apa garpu dan pisau lah. Betul. Table manner, Garpu dan table pisau. manner. Nah, buat teman-teman Table yang manner. lagi nonton nih, kira-kira kalian tuh kalau makan pakai sendok apa pakai tangan? prefernya Terutama nih? makan nasi padang ya. bener. Makan nasi padang, terutama makan nasi padang. Mas Karena Pras. itu juga Betul. salah satu jadi perdebatan biasanya tuh. gitu. Tim sendok apa tim tangan? Betul, setuju banget. Ini Mas Pras juga udah Gitu. ikut program kehidupan sehat, udah kurang-kurangin minyak ya Mas Pras ya. Mm-mm. Minyaknya pakai karena- minyak apa? Olive oil ya. Bisa ganti-ganti sih kadang kalau ada ini bisa canola oil juga oke. Keren. Corn oil juga bisa. Keren Buat banget. Ganti-ganti lah gitu sih, ganti-ganti. Keren sih. Gitu. Oke, kalau Nggak gitu strict banget. selamat melanjutkan istirahat makan siangnya Mas Pras. Thank you banget, Makasih thank banget you. buat waktunya ya di Makasih sini. banget ya. Kita juga jadi nambah Thank tahu you, ya guys. pengetahuan makanan Makanan- Black Salmon. makanan, Black Salmon ya Mas, berkelas sekali makan siangnya. Oke. Bisa buat dicoba juga. Lanjut Boleh, juga. boleh. Next boleh ini invite kalau kita ada makan bareng lagi boleh. Oh boleh banget, invite lah ntar di sini. Iya Hit benar. me up aja pokoknya. Oke, thank you Mas Pras. Makasih ya. Have a good day Mas Pras. Sudah juga mulai. Itu dia tuh Mas Pras. Lu mau nyobain gak sih kayak gitu? Mau Makan sih. sehat gitu. Makan sehat enak sih tadi. Enak sih. Black Salmon ya. Teman-teman yang nonton udah Keren. pada ini Keren nggak? ya. Keren ya. Udah pada ini nggak apa nyobain makan sehat juga nggak sih? Iya makan sehat abis itu juga ditambah sesuatu yang bikin surprise juga nih. Apa nih? Apa tuh? Masa gak tahu sih? Ayo apa tuh? Apa tuh? Yang ditunggu-tunggu. Dala kaget. Nah, itu dia Dala kaget Mana guys. nih gongnya nih? Mana, Gongnya mana, nih, mana, gongnya nih, mana, gongnya mana? nih. Ting 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 Nih, ting ting. coba share like ini ke ting. teman-teman kalian juga ya gitu. Iya. Baru dikasih gongnya. Ting 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 Baru ting kita kasih ting ting gongnya ting nih. ting ting. Biar makin rame nih. Kita bagi-bagi lah. Heeh. Teman-teman. Rebutan Daget. Ke orang-orang yang kita sayangi di share ke grup keluarga, Betul, grup rebutan Facebook Dagetnya. gitu kan, grup WhatsApp. Mau grup mana aja di share lah. Biar Jadi kita tetap ya bisa guys share. ya, ini siapa cepat dia yang dapat. Jadi Betul. jangan banyak yang
Ntar gue dapet kok. Iya, gue udah masukin linknya nih tapi nggak dapet. Gimana? Gitu kan. Siapa cepat dia dapat. Iya dapat. Siapa yang Gitu. cepat? Siapa yang udah ready? Iya. Yang dapat. Kita countdown dulu kali ya. Countdown nih, biar countdown asik nih nih. ya. Ayo siap-siap ya teman-teman Dana Siap-siap nih ya. ya. Bareng-bareng kali ya kita ya. Udah? Dari 10 nih. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Itu dia. Nanti ada di running text ya guys ya. Di bawah nih. Ada di running text, linknya itu bit.ly. Bit.ly pastiin ya, link itu bit.ly. Pastikan ya guys ya, itu link yang Iya. memang dari Dana. Dari gitu. Dana bener, Dana kagetnya. Biar kalian juga tidak terkena link-link yang aneh-aneh gitu kan, Betul. dipastikan. Bit.ly di running text. Ketik ulang di Ketik browser ulang di HP browser HP kalian. dapetin Dana kaget gratisnya. Oke, gitu. ayo. Jangan sampai kalah, kalah teman-teman. Jadi caranya diketik ulang ya, Diketik ulang, betul. ulang, bukan di copy paste. Bukan. Diketik ulang aja guys. Karena emang nggak bisa di copy paste sih, setahu gue tak. Iya. Itu emang lu harus tulis cepet tuh, berarti tuh. Siapa kan di situ lombanya. kan siapa cepat dia dapat. Siapa cepat yang Benar. ketik dia yang dapat ternyata. Sama kalau yang belum punya app Dana tuh gimana? Di download dong. Di-download dong. Iya kali. Download Udah nontonin dong. kita, udah Iya. ditemenin sama sahabat Dana. Sahabat gitu Dana. kan. Masa iya gitu. nggak Kan download nanti gitu nextnya juga ada daget lagi Ada kan. lagi dong, gitu dipakai kan. dananya. Untuk Kita juga ada segmen-segmen lainnya kan yang ngebagiin daget juga. Iya gitu sih kan. tuh. Masih banyak banget guys, Masih masih banyak banyak banget. sih Jadi nih. sayang banget nih Bener, kalau bener, kalian bener. masih belum punya app Dana. Betul. Dan baiknya sih kalian tetap stay tune. Stay tune. Dan biar makin banyak tuh dagetnya Biar guys. makin banyak ya Benar, kan. Biar iya. kalian bisa pelan-pelan bisa nabung dari sana. Bener. Dimasukin kemana tuh? Dana Plus ya? Bisa dimasukin ke Dana Plus bisa. Bisa banget. Coba absen yang udah nonton udah pada dapet. Yang udah pada Belum? dapat, tuh? kasih ke kita dong. Pada dapat berapa dong? Coba di kolom komentar gimana tuh. Ya, tulis dong di kolom komentar nih, kita mau lihat kalian udah pada dapat belum nih teman-teman. Seru banget nih kayaknya nih, berlomba-lomba abis nonton tiba-tiba dikagetin dengan Dana kaget ya kan. Habis Terus makan buru-buru siang, ngetik. combo tuh ya, udah habis makan combo. siang, enak. Dikasih kaget. Combo gak sih? Enak banget gak sih guys? Enak banget gak sih guys? Jadi makin semangat tuh siangnya nih pasti nih gitu nih. Ya udah dapat Bang. Udah, wah. Balik aja, apa tuh? Balik aja, makasih. Waduh, makasih Min makasih. dagetnya sama-sama. Masih Iya. ada lagi guys. Sabar ya. Masih ada lagi. Dapat berapa? Dapat berapa tuh? Komen dong. Pada dapat berapa nih? Kepo dong kita kepo dong guys. Oh iya, pada dapat berapa nih guys? Hmm. Aman aja nanti masih ada daget lagi loh guys. Yang Iya, belum iya, kebagian masih bisa lah Bener nanti. tuh. Oh udah, mau dong daget. Ada lagi nggak guys? Udah dapet. Mau gak ada. Udah habis. Oke, udah ditutup. Oke. Congrats ya yang udah Congrats dapat yang teman-teman. dapet. Teman-teman yang udah dapat congrats, yang belum beruntung nanti kita ada daget lagi kok. Iya. Tenang aja, santai. Lebih cepat lagi kali nulisnya yang ngetiknya ya. Lebih cepat lagi kali ya. Mungkin bisa berlatih dulu Iya, bener. berlatih Nanti. dulu. Ngetik cepet gitu kan biar bisa. Sebelum kita lanjut ke abis ini kita ngapain sih Tak? Abis ini kita ada segmen spesial. Segmen spesial. Apa tuh segmen spesial? Ada guest star-nya. Guest star. Ini nih betul sebenarnya banget. main course-nya tuh ini kali ya. Main course-nya. Wow, Main course-nya. bener nih. Itu dia. Tadi hanya opening sebenarnya. Iya udah. Ternyata masih ada lagi keseruan di Masih ada lagi keseruan kita di siang hari ini ya. Buat nemenin kalian-kalian nih masih ada lagi dari kita. Berarti hari ini tuh seru banget ya dari makan siang. Ada banyak banget cerita. Mulai dari kita makan siang apa. Sampai sekarang nih. Mau ada guest star spesial. Kita bakal balik lagi setelah ini ya. Oke. Kita iklan dulu. Kita iklan dulu guys. Stay tune ya. Stay tune di siaran siang-siang. Stay tune. Transfer, langsung transaksi. Transaksi tengah malam bisa nyangkut. Benar juga. Transaksi malam Jumat tuh pamali saya mah. Kalau ini nggak ada jawaban. Sini aja, sepi. Area susah sinyal, pasti nyangkut. Lah terus gimana? Terus bisa kabar? Transfer ke mama. Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan anti pending dengan Dana Protection. Nggak perlu takut uang nyangkut saat transaksi.
Dana aman dari Batman. Mama minta transfer, langsung transaksi. Transaksi tengah malam bisa nyangkut. Benar juga. Transaksi malam Jumat tuh pamali saya mah. Kalau ini nggak ada jawaban. Sini aja, sepi. Area susah sinyal, pasti nyangkut. Lah terus gimana? Terus bisa kabar transfer ke mama. Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan anti pending dengan Dana Protection. Nggak perlu takut uang nyangkut saat transaksi. Dana aman dari Batman. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang gak kalah seru nih. Apa nih, Ran? Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu Seorang fitness content creator yang viral banget dengan gerakan jazz dance-nya. Ada tahu nggak siapa tuh? nih? Dia di sebelah kita langsung nih. Please welcome Denny G. Aku tahu kenapa aku sebut spesial. Gimana tuh? Karena pakai 2 telur. Gitu. Saya juga kaget sih. Bisa ada yang begitu. Gara-gara enak kan? Ada Enak, orang enak. melihat di screen, ala itu pasti AI, pasti pakai pompa, pakai apa. Tapi enggak ya, memang tinggal dipanggil aja gugu. Karena kakak gitu. Oh, Begitu berarti adanya. emang kiri kanan tuh ada namanya. Yes, namanya ada di buku aku nih. Wah. Ini gugu, ini gaga. Ini namanya kelihatan. Ya, silakan di zoom. Silakan di zoom. Gitu. Teman Dana kalau mau lihat nih. Tuh. Gaga ya. Gugu gaga guys. Sesuai sama panggilan tes. Coba aku Betul. boleh tes nggak? Gugu. Apa tuh? Gaga. Apa tuh? Kalau beneran manggilnya tuan. Oh, Tuan. Iya, gitu. Ya dulu banget ya, Pak. Iya. Nah, langsung aja. Ya. Apa nih? Sebenarnya tuh sering dipanggilnya tuh Mas Dimas sendiri tuh Mas Dimas Ya. atau Deddy G. Yes. Well, kalau yang tahu nama aku Dimas ya palingan aku encounter 400 orang lah di hidupku. Tapi yang tahu namanya Deddy G ya 1,8 juta gitu. Jadinya ya aku lebih terbiasa dipanggil dua-duanya lah gitu. Cuma tuh kan orang Indonesia nggak tahu ya Deddy itu apa. Maksudnya Deddy G itu Deddy G, Deddy-nya Gabe. Gabe itu nama anakku sebenarnya. Tapi tuh orang banyak yang ya panggil Deddy dikira nama gue DEDI. Gitu. Oh Deddy namanya padahal bukan. Enggak, namanya tuh Dimas ya, Deddy G. Yes. Itu tadi Nama Jawanya Dimas. Iya. Tapi namanya orangnya Deddy. kalau temen namanya berarti Dimas ya? Iya. Dim, apa kabar Dim? Iya. Yang jawab muka. Iya bro. Baik. Baik panggil Deddy G. Apa bro? Beda lagi ya. Menarik. Ya. Nah, sebelum datang ke sini habis ngapain? Kalau aku Tadi. kita orang Bekasi ya, tapi Sama kita dong. oh sama. Iya, aku juga di Bekasi. Oke, kalau aku sama istri tuh ambis klub gitu. Jadi Gimana tuh? kita plan our day itu kayak hari ini nih, karena tahu mau ada kesini, ini di BSD, makanya kita dari tadi pagi jam 6.30 sudah di gym. Wow. 6.30 sampai 8.15 itu di gym di Gading Serpong. Habis itu 8.30 sampai 9.30 kita high rocks class gitu. Wow. Kelar high rocks class kan udah jam 10 tuh. Sudah waktunya makan, waktunya brunch. Aku sama istri brunch dulu baru kita kesini. Dan sih berarti jam? Jam 10 lah. Jam 10 jam buka mall ya. Berarti tadi habis gym, habis itu langsung aerox lagi. Habis gym langsung high rocks. Healthy sekali ya teman. Bener loh, Enggak juga sih. Selalu energetik, habis aku energinya nggak habis gitu. Iya. Terus ya kalau Ya. biasanya nih, kalau nggak bikin konten Deddy ngapain? Kalau lagi nggak bikin konten sih ya cari-cari kerjaan ya. Tapi ya most of the time kita plan our day ahead lah. Kayak misalnya kita tahu nih nanti di hari ini mau ada kerjaan 1, 2, 3, 4 di mana gitu. Nah sisanya kan kita nyetok gitu. Makanya kita bukan yang tipe satu hari syuting satu konten, bukan. Jadi konten-konten yang udah ada sekarang mungkin udah stok 2-3 hari lalu gitu. Makanya bisa ada hari-hari kayak gini. Tapi most of our time ya kalau nggak kerjaan visit ya di rumah, kerjaan visit di rumah. Kalau misalnya benar-benar yang seminggu nggak ada kerjaan visit, nah itu baru kita ya agak kelimpungan. Cuman ya di situ when we squeeze our brain lah waktu di SKT Festival. Penasaran sih, apa sih yang pertama kali itu terjadi di dunia fitness tuh apa sih? Pertama kali itu. Pertama kali triggernya ya. Nah banyak orang kan macam-macam ya alasannya, terutama kayak Gen Z sekarang tuh rata-rata kalau gue lihat di sosial media karena diputusin ceweknya suka yang ini terus habis itu dia pengen six pack, pengen gede gitu. Kalau
Gue dulu nggak ada trigger apa-apa, cuma karena di rumah orang tua meninggal kan, mama sudah meninggal karena diabetes, papa meninggal karena kolesterol. But again, I didn't go to the gym because wah bapak gue sakit gitu. Enggak, tapi memang karena kesepian aja. Karena pulang sekolah, ngapain ya gue ya bengong-bengong gini daripada gue bikin yang aneh-aneh. Udah deh pergi ke gym, minimal ada bapak-bapak gitu temenan gitu. Ya udah latihan lama-lama aku sadar, oh ternyata ini bagus ya buat badan gua. Gua menghindari penyakit-penyakit yang diturunkan oleh orang tua gua gitu. Akhirnya jadi aktif. Gak ada motivasi spesifik. Nggak ada, memang just go and then get used to it. Jadi habit gitu. Get used to it. Iya. Itu pas Berapa berarti 15, umur 15 tuh berarti 10 SMA ya? Kelas 10. Oh, kelas 10 Iya, tuh. iya. Kelas SMA lah, 1 intinya ya. lah, SMA lah ya. Itu 21 tahun yang lalu. Masih udah lama banget. Iya. Tapi nggak kelihatan ya udah Nggak tahun yang lalu. Kelihatan. Wah, bilang tua ya guys. Enggak. kelihatan Sebelum- apa tuh? Bahkan Nggak aku belum nanyain umur loh guys gitu. Kayak orang kulitnya kenceng gitu loh. Oh, gitu. Iya. Justru kelihatan bugar ya, nggak Iya, kelihatan iya. tua gitu. Masih aman Dedi. Aman. Ada yang nyapuin untungnya ya. Nyapuin bener. Ada yang Kita sapa dulu nih. Samping lagi perjalanan ininya Ya. gimana sih? Fitness itu yang kalau paling berat tuh apa sih dari awal sampai sekarang tuh? Perjalanan fitness yang paling berat sebenarnya aku tuh tipe orang yang enjoy aja ya, maksudnya enggak yang punya ngoyo target gimana tapi recently because I have circle of friends yang competitive bodybuilder, competitive high rocker, competitive apa. Jadi tuh kebawa gitu. Ternyata aku orangnya FOMO-an juga sedikit-sedikit gitu. Pas ngeliat teman-teman kayak gini, kayak gue pengen challenge diri gue selama ini nge-gym nih 19 tahun gak ada goal apa-apa nih. Pengen punya goal. Makanya kemarin di tahun ke-20 tahunku nge-gym, gue pengen cobain dunia bodybuilding. Because this is the new difficult for me gitu. Karena ini kayak level susah yang baru, cobain bisa gak ya? Ternyata bisa. Pas sudah dijalani, ternyata yang susahnya itu adalah ngontrol makan. Karena aku anaknya doyan makan banget gitu kan. Doyan kulineran, tempat baru and everything. Setuju sih kalau itu. Iya, doyan makan porsi yang banyak-banyak, mukbang-mukbang gitu. Yang ditontonin video mukbang sambil makannya gimana, makannya nggak banyak. Kan? Betul. Akhirnya aku cobain, susah, berat, tapi worth it gitu. Karena bukan hasilnya, kalau hasilnya ya namanya kita baru 1 tahun jadi atlet, nggak mungkin jadi yang level dunia gitu kan. Cuman dari prosesnya gue belajar, oh ternyata gue bisa ya handle diri gue sendiri. Kontrol. Iya, ternyata gue bisa kontrol mulut gue ini yang kecil gitu. Gitu sih tahun ini tantangannya adalah gue pengen bisa lari gitu. Karena seumur-umur tuh gue nge-gym aja, gak pernah lari. Jarang latihan kaki gitu-gitu. Males gak sih? Karena treadmill tuh kayak, ya orang semua orang datang ke gym treadmill gitu. Kalau gue ke treadmill gue jadi orang biasa kayak mereka gitu. Sekarang berarti lagi FOMO lari. Yes. Karena orang-orang pada lari kan. Mulai dari kelas-kelas high rocks dulu gitu kan. Terpacu soalnya kalau ngeliat ibu-ibu yang udah 50-60, anjir kok lari-larinya kuat semua gitu. Berarti pola makan tuh mengaruh banget ya buat apalagi Pola makan ngaruh banget. Justru for people in general, kalau misalnya kayak kalian nih, nanya, kalian nge-gym, ada yang nge-gym? Aku tadinya nge-gym. nyobain doang sih. Sebenarnya kalau misalnya kayak everyone itu mau start body compositioning, jangan ngomongin soal, gue langsung nge-gym kali ya, karena semua orang yang badan bagus gue lihat ke gym, padahal enggak. Benerin pola makan aja. Itu 20% masalah sudah selesai. Pola makan guys. Pola makan. Lebih atasnya lagi benerin pola tidur. Gue tau lah kalau misalnya anak-anak muda kayak kalian, kerjanya udah selesai, jam 8 kerja masih mau hangout, atau nggak sadar udah jam 1. Bener banget. Jam 1 pulang masih main handphone, tahu-tahu udah jam setengah 4. Besok udah kerja lagi jam 6. Betul. Itu mempengaruhi fisik kalian in the long run. Jadi sebenarnya kalau udah benerin pola tidur sama pola makan, itu 80% masalah sudah kelar. Masalah fisikal ya. Deddy tapi adalah cheat day-nya kalau makan gitu ada gak sih? Cheat day nih makanannya yang bener. sweet gitu misalkan. Aku sih bukan tipe makan sweet ya, aku suka makan crunchy, kayak keripik-keripik gitu. Nah, susahnya adalah kalau kita makan snack crunchy gitu kan, pasti nggak bisa dikit kan, pasti in one sit maunya ngabisin Bener, apalagi kalau lagi sambil nonton ya. Yes, makanya tapi kalau triknya yang aku pelajari dari dunia bodybuilding adalah kita tuh punya jatah kalori mingguan. Jadi kita tiap hari dengan tingkat aktivitas kita, badan kita, tinggi berat badan, body fat kita punya jatah kalori. Beda-beda gitu. Sama kayak orang kaya, orang miskin lah gitu. Aku di dunia fitness, aku lebih kaya. Aku punya kebutuhan kalori lebih besar dibanding kalian misalnya yang gak nge-gym. Makanya aku sehari bisa makan 4.800 kalori dan gak tambah gemuk. Kalau lu mungkin dengan tipe aktivitas lu banyak kerjanya kayak gini, podcast duduk, mungkin lu 2.500 gitu. Mungkin lu 3.000 karena lu lebih tinggi gede gitu kan. Tapi gue 4.800. Nah, kalau misalnya hari ini gue irit-irit nanti di
Satu hari lagi main sama anak ke mall, anak makan apa gue bisa ikut. Ah. Jadi di satu hari itu mungkin gue ngeblas 8.000 kalori nih. Tapi karena the whole week I've been saving up. Ya, saving up jadi itu aman. Masih aman ya di Masih dalam. Gitu. aman. Triknya gitu Benar-benar. sih sebenarnya. Tapi tetap asal dong tahu kuncinya badan itu kita. disiplin kan berarti. Betul. Kayak gimana lu bisa Disiplin, ngejar konsisten. pace-nya lagi Itu sih yang kan. susah ya Mas ya. Konsisten tuh susah banget. Benar, Benar, konsisten kan? tuh. Iya. Mulai Apalagi sih kalau- gampang, tapi buat konsisten itu 1-3 kayak suka- hari Bener. Benar. makan sehat gitu. Terus aduh 4 padang enak Iya. kali ya gitu kan. Berarti Gagal di hari self keempat. reward. Iya, gagal. Berarti emang salah satu obstacle-nya tuh dan yang agak susah tadi makan ya berarti Mas ya, bener ya? Benar. Bukan Itu utamanya nomor Utama ya. satu buat aku itu. Ada beberapa orang yang obstacle-nya susah ngatur tidur, susah ngatur jam kerja gitu-gitu. Tapi buat aku utamanya itu sih. Iya, iya, iya. Gitu. Makan tidur utamanya ya. Pola makan, pola tidur. Kalau tidur, kalau dari Diji sendiri, Yap. jam berapa sih sebenarnya? Tidur usahain sih jam 9.30 udah on the bed. Dan ya udah lepas handphone tuh. Gitu. Taruh tuh ya, Iya. airplane mode ya. Iya, dulu aku masih di samping kan sambil ngecas, tapi masih begini-begini. Kalau dipikir-pikir ini binging gini lama juga ya, bisa 30-45 menit. betul. Jadi benar-benar dijauhin aja. Dan sekarang jadi bisa disiplin, mentok-mentok 10.15 tuh udah tidur. 10-15 Yes, 10.15. matiin lampu semuanya. Bangunnya jam berapa itu? Bangun sih, nah anak-anak kita kan, anak-anak tuh kita tidurin jam 7 ya, jam 7 malam. 7 malam. Iya, biasanya di mereka 7.15, 7.30 udah tidur. Mereka tuh bangun jam 5 bareng kita. Jadi jam 5 semua udah alert, ayo kita ngapain. Kayak dari kegiatan pagi ya. Yes. Berarti bangun-bangun juga langsung olahraga. Kalau lu bangun jam berapa? Aduh, bangun sih. Masih Kalau bisa sesiangnya siang lah. siang, apalagi kalau weekend gitu. Kerja podcast jam 1, 12.45 ya, kalau bisa ya. Gak bisa dong, belum mandi nanti. Oh, gitu. Mah gak enak mukanya, bener-bener. Kalau weekend sih ya siang lah tak. Pastilah, leha-leha. Self reward. Self reward. Tapi kayak semenjak dari sini mungkin kayak Asik, inspired. inspired nih. Ayo dong, let's go. Daddy G gitu. Aku ingin punya dada seperti dia. Gugu gagal kali ya gitu ya. Terbayang-bayang gitu Rekrutnya ya. pas bangun, Daddy G, Iya. langsung mandi, langsung Iya, siap-siap. langsung seger ya. Tapi emang ritualnya berarti abis bangun tuh langsung ada workout gitu kah? Atau gimana? Enggak. Kita yang tipe bangun, kita morning person semua, tapi enggak yang langsung bisa alert ngapa-ngapain tadinya. Tapi kalau gue misalnya kompetisi kayak gini nih, kan nanti gue kompetisi Agustus, mungkin pertengahan Juni nanti yang bangun terus coba jalan, jalan pagi, emang Rutin perut itunya kosong, ya? iya, Iya, supaya iya. makin cepat pembakaran ininya. Biasanya sih gitu. Cuman ya most of the time ya emang bangun, anak-anak bangun ya dusel-dusel aja gitu, Iya, dusel-dusel, main sebentar sebelum kakaknya berangkat sekolah. Ngumpulin nyawa dulu lah ya. Bener. Ngumpulin nyawa dulu. Menarik. Tapi kalau di Diji sendiri ngopi gak sih? Ngopi. Kafein tuh gimana di Right. Ya apalagi kita kan sering banget ya Mas ya. bener. Iya, tiap Iya. hari lah kalau kita gitu. Nah, Sebenarnya menurut Dedi tuh gimana kalau kita tiap hari gitu consuming? Menurut Kafein. gue bukan orang yang anti kafein ya. Gue konsumsi a lot of kafein. Tapi sebenarnya kalau kita harus ngomongin nih, lu suka kafeinnya apa lu suka rasanya? Gitu. Nah, Karena gimana orang, tuh? gue butuh kafein buat melek. Oke, apa yang lu pesen? Americano misalkan. Bukan yang biasanya kopi susu gula aren gitu. Itu yang bikin lu alert, bukan kopinya, gulanya. Itu yang bikin lu melek gitu. Melek tapi kan crash karena insulin spike kan. Oke. Melek abis itu crash, abis itu ngantuk lagi nanti pas sudah 15 menit setelah ngopi ya karena insulin spike. Kalau misalnya lu bener-bener pecinta kopi, butuh kafeinnya doang, lu minum americano, pakai es nggak pakai gula, cobain aja gitu. Dan banyak yang pas sudah kayak gitu, iya gue nggak bisa kalau gitu, itu asam lambung lah. Kan the same espresso ada juga di kopi susu gula aren lu. Kenapa itu lu nggak bikin asam lambung? Berarti lu memang nyari gula doang, nyari mulut. Jadi Bukan- rasa ya, iya, ini bukan bener. kebutuhan badan gitu. Tapi kalau sendiri di DJ emang Americano berarti. Americano. Aku tadi di mobil ada, tadi pagi juga. Ada. Pokoknya sudah tidak minum Americano tuh kalau udah lewat jam 4 lah, atau jam 5. Karena nanti gitu, susah tidur. udah dibatasin juga berarti Yes, ya. berdebar. Gitu. Berarti kayak sehari itu bisa sekali atau 2 kali? 2-3 kali ya. 2-3 kali, tapi dibatasinnya terakhir di sore berarti. Sore, supaya nggak ganggu tidur. Gitu. Bener tuh tak. Kita sore-sore masih ngopi lagi. Iya kadang-kadang, ya udahlah ngopi. Tapi Americano kan? Americano, aku sih bagus. Americano. Keren. Iya, masih kopi susu lah. Nah, tapi kalau masih frappe-frappe yang ada foam-foamnya sih, Enggak sih itu. Enggak. Enggak deh, enggak deh gue.
Gue Americano. Americano Iya, banget. terlalu manis juga nggak suka soalnya. Benar. Kayak pusing gitu loh Mas. Iya, Aku pernah tuh iya. dapat makan atau minum apa kayak mungkin terlalu manis jadi kayak kok pusing ya. Iya, Sampai kayak nggak iya. enak gitu. Gitu. Benar. Tapi kalau misalkan soal kayak dunia fitness gitu tuh ada ininya gak sih pressure-nya gitu Pressure-nya ya. di dunia fitness gitu. Sebenarnya kalau lu atlet yang udah kayak lu seorang personal trainer, ya udah lu nge-gym, lu tiba-tiba muncul di panggung, ya paling pressure-nya cuman demam panggung gitu-gitu. Karena lu tidak mendokumentasikan journey lu tidak menyiarkan cerita tentang hidup lu kan. Nah, bedanya sama aku kan semua ku dokumentasikan, semua ku posting. Jadi people criticizing literally every single move that I make. The shape of my package. Jadi mereka kayak, kok ini orang udah latihan 21 tahun begini doang badannya gitu. Padahal kan ya gue baru nyemplung men gitu. Gue 21 tahun gak compete terus gitu. Baru sekarang justru ya. Kok orang, kok ini masih makan ya? Orang people with their small minds lah. Ada yang kayak, kok diet masih makan nasi? Kata coach gue gak boleh makan nasi. Gue bilang ya coach lu berarti lebih pintar gue daripada coach lu. Intinya kan gitu aja. Kenapa why you ditch rice? Karena orang bule aja yang sehari-hari gak makan nasi. Begitu mereka prep binara mereka makan nasi. Karena itu fast energy, fast absorb. Betul. Ya abis itu lebih reliable lah gitu dibandingkan roti, dibandingkan gandum gitu-gitu. Orang Jepang makan nasi gitu. Tapi badannya lean dan pintar-pintar. Kenapa? Karena mereka jalan tiap hari. Benar. Gitu. Karena mereka sadar protein. Mereka kalau misalnya lagi pengen makan enak, mereka nyarinya sashimi, takoyaki yang yang mostly daging kan. Orang sini kan lagi pengen makan enak, seblak, bakso aci. Lagi. Iya. Ketoprak ya. Iya. Mostly carbs gitu. Karbo gitu ya. Iya. Oh sama ini nih viral momennya nih story behind gimana sih dapetin si chest dance-nya itu tuh. Iya. Apa sih kenapa gitu? Kok bisa gitu? Bisa Gugu Gaga tuh gimana? Bisa terlahirnya Gugu Gaga tuh apa gimana? dari pas gitu. lagi nge-gym ada yang iseng gerakin gitu. Enggak. Sebenarnya dulu ya I didn't think it was special karena waktu the moment aku nge-gym 8 bulan, enggak 1 tahun. 1 tahun dan sudah bisa bench press 100 kilo. Dulu SMA, umur 17, sudah bisa goyang. But kaget. Iya, masih kaget aja. Kan tadi udah. Iya. Berarti nanya dong kalau misalkan apa? Daddy G kaget, shock itu tuh gini gak? Ya enggak juga dong. Enggak, itu mah di dalam. Deg-deg gitu mungkin. Tiba-tiba ikutan ya. Jantung kedua. Ikutan. Iya, tadi Gio. Jadi emang pas bench press tebel bisa gerakin ya, tapi everybody can do it, so I didn't think it was special gitu. Cuman kan karena aku dancer, jadi aku bisa gerakin sesuai beat, mungkin itu aja specialnya gitu. Tapi itu lucu-lucuan kita dulu di gym. Terus gue kerja jadi guru. Ini tuh kayak attention getting gue gitu. Jadi kalau anak-anak kan anak-anak TK gitu, pengen lihat, gue goyang-goyangin, wah mereka ketawa gitu. Kaget. Om, kok bisa gerak om gitu. Gak manggil om dong, masa guru manggil om? Sir. Kalau anak-anak, sir. Wow, that's cool. Iya, itu jadi attention gettingnya. Tapi ya aku masih merasa itu gak spesial. Terus pas satu hari posting di internet, karena ngejawab orang netizen gitu. Iya, ngejawab netizen iseng gitu lah, kita jawab pakai goyang-goyang gitu sesuai beat. Amazed banget. Itu yang satu hari gue posting siang sampai malam tak. Rame tuh ya. Tahu-tahu 2 juta likes gitu kan. What the hell? Berarti emang kejadian itu organik gitu ya? Organik, bener-bener kayak buat orang ini sespesial itu ya. Bikin lagi deh gitu, bikin lagi. Terus ada itu, lagi. Dedi kan itu kan something yang rame ya gitu. Pernah gak sih jadiin, wah ini rame nih harus gua latih lagi nih gitu. Iya. Oh ada enggak sih, gitu? karena gua lagi nggak latih pun. Ini termasuk yang karena ini sudah overpowering ya. Iya, udah over terlalu besar gitu. sih. Iya, buat proporsi kalau aku binaraga ini terlalu besar. Makanya my coach said ini jangan dilatih dulu. Ini aku udah 4 bulan ini nggak latih. Ya segini-segini aja size-nya. 4 bulan nggak dilatih segitu-segitu aja. Iya, nggak kempes, nggak gimana-gimana. Berarti kalau misalkan overpowered gitu bakal lebih bahaya dong. Iya, kalau buat proporsi on stage jelek. Jadi makanya jangan dilatih dulu. Tapi tidak dilatih pun tetap it stays deh. Dan gue sendiri orang yang bosen kalau misalnya goyang-goyang dada mulu gitu. Joget-joget mulu nanti orang mikirnya apa gitu. Padahal mah harusnya di-squeeze aja terus kan. Iya. Gitu toh orang suka. Cuman ya kadang kalau I don't feel like it, nggak usah lah.
Males gitu. Tapi emang sama gak sih kayak waktu dulu pas pertama kali nge-gym atau enggak itu emang gue suka chest nih, latihan chest terus gitu kah? Enggak. Sebenarnya di dalam dunia fitness itu genetic is everything ya. Jadi bisa jadi gini, bisa jadi lu sebenarnya belum pernah nge-gym intens aja selama 3 sampai 5 tahun. Nanti begitu lu mulai, ternyata shoulder lu tuh gede banget. Nah, You're literally treating everything the same, kayak semuanya lu latih sama aja porsinya. Tapi ini gede sendiri. Oke. Gitu. Bisa jadi back lu tebal sendiri, yang Doritos effect begitu. Wih keren tuh yang kayak Cobra gitu ya. Iya, tapi lu ngerasa kok chest gue gak develop, tapi kok ini develop banget. Ini underdevelop, ini overdevelop. Nah itu we only can tell kalau udah latihan lama. Dan gue treating semuanya sama. Tapi ini emang gede sendiri aja. Baik again berarti emang genetik, dari faktor genetik itu. Siapa tahu gue ini gede gitu tiba-tiba. Iya, sebenarnya kalau dilatih. Gitu. Makanya gue encourage orang tuh terutama anak muda, ayo mulai aja. Kalau lu mau tahu spesialnya genetik lu di mana, latihan aja yang intens gitu. Yang intentional juga. Gitu. Oke. Teaser ya. Ada patternnya nggak, Dedi? Kalau pattern apa? Misalkan kayak hari Senin tuh kayak kita latih apa gitu. Kalau Dedi sendiri tuh patternnya gimana sih gitu? Ngaturnya gitu dari Senin sampai Selasa misalkan latih apa, Rabu apa gitu. Iya. Oke, kalau gue yang mostly ya kalau nggak lagi prepare gini, kalau prepare gini kan benar-benar body spesifik nih. Tapi kalau lagi off season gitu, most of the time kayak 80% sepanjang tahun tuh gue latihan tuh push pull leg. Satu hari push, gerakan yang push, bench press, shoulder press, pokoknya semua yang bahu dan shoulder dan tricep lah. Tricep press. Satu hari pull itu yang lat pull down, yang narik-narik gerakannya. Pernah lihat. Pokoknya narik sini. Satu hari leg, kaki gitu. Satu hari push, pull leg, satu hari break. Habis itu lanjutnya upper and lower gitu. Upper body, semua yang upper body dari pinggang ke atas, habis itu lower. Gitu. Jadi kalau disingkat tuh PPL break UL break gitu. PPL break UL. Iya, PPL. Lu nggak nge-gym lu? PPL break UL. Gitu ya kalau ditanya bisa. PPL break UL. Keren ya. Tapi dalam seminggu rest day-nya sehari atau berapa? 2 hari. 2 hari. Itu udah ini ya berarti ya. 2 hari itu rekomendasi atau gimana? So far sih itu yang rasa paling aman ini ya. ya. Iya. Aman ya. Nggak bosen, tidak overtraining, tidak underdevelop. Emang di situ sih. Tapi pernah gak sih ngelihat yang kayak mereka tuh nge-push seminggu kayak nggak ada rest day-nya gitu, pernah nggak ngelihat? Ada teman-teman, terutama kalau misalnya aku juga kalau misalnya mau lomba binaraga, mendekati hari H itu biasanya nggak break sama sekali, karena di hari kan itu 7 hari ya, PPL break, UL break. Aku biasanya di breaknya pun tetap kardio panjang. Iya, Stairmaster kayak 1 jam gitu-gitu supaya lemaknya tetap kebakar terus gitu. Tapi ya itu going to extreme only when it matters lah. So I think kalau lu just the regular gym goer, lu gak perlu segitunya gitu. Kecuali lu punya goal tertentu within specific timeline, baru gitu. Iya. Biasanya maksimal berapa jam? Apanya? Kalau lagi di tempat gym gitu, Dedi. Kalau nge-gym gitu sebenarnya kalau gue efektif ya. Misalnya if you see me at the gym, gue tuh nggak ngobrol, nggak main handphone. Jadi udah putting on my earset, kadang pakai mouth tape juga kan biar Ngapain tuh? Biar maksa nasal breathing. Jadi emang dari Iya, biar napas narik dari hidung aja gitu. Dan biar nggak diajakin ngobrol juga. Gitu. Pernah nggak diajakin ngobrol gitu? Kadang sih kalau ada orang, apalagi sekarang kan makin banyak orang kenal kan. Ya cuman kayak mereka ngerti lah, gue bilang let me take my time, gue hanya butuh 1 sampai 1,5 jam. Sesudah itu kita bisa talk. Gitu. Kalau lu mau foto yang segera, karena lu mau pulang, ya udah ya foto aja cepet gitu. Tapi berarti masih ada aja kayak orang-orang kayak ada tempat aja. gym gitu kayak. Makanya gue mostly di waktu-waktu yang sepi latihannya. Gitu. 1,5 jam that's it. Dan kita we can talk. Dan fokus gitu ya. Yes, emang gak harus distraksi. gitu. Iya. Udah 1 jam, 1 jam setengah udah aman lah ya. Gitu. Tapi kalau kayak buat newbie gitu 45 menit itu cukup gak sih? Oke. Kalau tidak pakai main handphone. Iya, nggak bisa kan kita nggak main handphone nih, ya udah. Jangan full fokus aja. Iya, kalau full fokus bisa. Kan latihan satu alat itu palingan cuma 30 detik. Habis itu break 1 menit. Ya benar-benar break. Kalau lu bilang 1 menit kan adalah waktu pegang handphone, itu yang bisa bikin jadi 3 menit. Gitu. Oke, kalau misalkan nih standar Dedi sendiri tuh waktu pertama kali nge-build badan ya gitu kan. Itu main berapa alat sih minimal gitu loh sehari? Minimal banget. Kita newbie banget nih soalnya. Newbie banget misalkan. Iya. Kalau ya dulu sih waktu masih awal nge-gym ya belum kenal namanya PPL UL ini, split kayak begini yang modern-modern sesuai jurnal.
Ya dulu pokoknya satu hari chest, satu hari back, satu hari bicep tricep, satu hari shoulder Iya, gitu. iya, iya. 3-4 alat sih udah cukup ya. 3-4 alat Yes, ya. Tuh buat 3-4 teman-teman tuh yang mau nyobain ya kan bisa 3-4 3-4 alat alat gitu lah ya? minimal Iya, lah sehari gitu. 3-4 alat aja. Kalau satu kurang ya berarti satu alat. Satu kurang. Kurang lah. Tiga lah ya. Iya. Banget dong nge-gymnya gitu. Iya sih. Habis satu alat Tapi pulang gini-gini gitu. terus bosen juga ya. Bener. Bener-bener nggak ada Sekarang kalau gerakan tanya lain. AI apapun, misalnya lu hari ini nih, gue pengen apa yang nggak sakit ya badan gue, bahu pengen latihan bahu, lu ketik di AI, ChatGPT, Cloud, anything, how do I train my back, how do I train my shoulder misalnya, nanti dia keluarin pasti 3-4 gitu. Tapi pernah iseng gak nanya ke AI gitu apa yang dia kasih jawaban sama gak dengan kayak experience yang lu pernah? Iya, rata-rata ideal banget kok. Kalau kita Ideal jelasin ya? konteks kita ya, gua adalah seorang beginner gitu, baru nge-gym 4 bulan, apa yang safe and efektif gitu. Do and dance gitu Iya, dan emang dikasih tahu. relevan lah ya mereka. Gitu. Oke. AI juga sangat membantu ya sekarang. Bisa lah tanya-tanya kayak gitu. Makanya zaman sekarang tuh udah nggak ada alasan literally. Bener. Gak ada excuse ya. Betul. Bener kayak No yang excuse. penting kayak umpetin dan bisa komit sih. Yes. Komit, aduh. Susah tuh komit tuh kayaknya kita. Komit ya bener-bener. Ngomongin soal gugu gaga Ah. nih, Dedi. Pernah nggak sih kalau ada sound tertentu tuh gerak sendiri? Sound tertentu gerak sendiri. Iya, kalau misalkan ada lagu apa gitu, Ya, gerak ya, sendiri ya. aja gitu. Oh, enggak, digerakin enggak gitu. Otomatis gitu gugu gaga nimbrung gitu kan. Ini kan pasti melalui pikiran dulu ya Oh, gitu. siapa tahu ya kan. Nah guys, itu ya. kayak aku bilang tadi, memang harus lagu-lagu yang kena ke aku gitu. Kayak gue tuh bisa ngebaca, aduh ini bakal nggak selalu sih. Kadang juga ini bakal viral nih. Dan pasti posting, biasa aja ternyata gitu. Oh iya. Tapi ya mungkin gini misalkan Deddy J lagi denger lagu nih sambil nge-gym. Tiba-tiba beatnya enak terus ya, Iya, gerak iya, sendiri iya. gitu pernah dek gitu. Kalau gerak sendiri nggak mungkin, pasti kan gue pikirin dulu. Oh, gitu. jadi dia Gua olah tiba-tiba dulu, si gua olah. gugu gaganya langsung kayak Oh, bangun enggak lah, sendiri. dia tidak punya gitu. pikiran sendiri juga, Oh, Pak. kan bisa ya. Siapa tahu gitu ya. Lagu gua nih gitu. Kan bisa jadi kayak gedek gitu. Cuman gue ada karena gue dancer juga, jadi gue ada sense lah kayak. Dancernya tuh gimana? Dancer dulu modern dance gitu kah? hip hop, iya hip hop. Oh, bisa. Dari Ya. tapi yang penting nggak break dance ya. Oh iya beda tuh kalau Popping, break dance. locking gitu-gitu. Oh gua iya, pelajarin. popping. Iya. Jadi gue ada sense lah ini lagu yang enak gitu. Kadang orang ada yang minta, Dedi pakai lagu ini dong, lagu viral. Cuman gue nggak suka lagunya, jadi ya tetap nggak bisa lakuin. Tetap ada artnya si dance-nya Bener, itu ya. Jadi harus kayak yang gua suka. ngegabungin art dance sama atletik. Betul, kurang lebih begitu. Pernah nggak sih dapat baca-baca pas di IG gitu komentar paling absurd gitu yang di Jadi kan udah dikenal banyak orang nih, Iya, kan iya, udah iya. well known lah gitu. Pasti dong kayak pernah nerima komentar-komentar gak Oh jelas lah. masih Yang sampai paling sekarang. absurd banget apa? Absurd banget sih. yang paling keinget banget itu Ingat ya. banget lah, Keinget banget nakal nih. banget lah gitu. Anjir, absurd banget nih. Kalau apaan sih anak-anak tuh rata-rata masih nggak percaya sampai mereka ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, gua buka baju, tapi kan nggak boleh ya. Soalnya kalau laki-laki lain mau bidang raga buka-buka baju tuh oke aja. Kalau gua sama AI-nya TikTok dan IG Nggak itu bisa dibacanya ini perempuan nih gitu. Makanya suka kena ban gua pribadi. Segitunya loh. Iya. Segitunya loh. Iya. Makanya kan gua selalu pakai baju. Ini fun fact ya, fun fact. Fun fact, Oh, iya. fun fact nih, fun Iya. fact tentang Jadi Deddy nih, G. Gua didiskriminasi sama TikTok. Jadi ini buat teman-teman ya kayak yang maksa Dedi buat buka baju dong, Iya. buat nunjukin langsung nggak bisa guys. Iya, nanti akun gue yang bahaya, itu buat Ah, nyari duit. akunnya guys. dia. Bener. Bener. Itu, dan makanya anak-anak sih sampai sekarang masih nanya, itu pasti mainan. Itu pasti Mainan. apa? Itu editan, gitu. Gitu. Mainan tuh gimana mainan? Iya, itu kalau dari anak-anak ya. Kalau komentar absurd lainnya sih palingan kayak, kan gue ngonten sama istri juga, suka ngeliatin anak and everything. Sekarang kita mau ngasih satu video nih dari Yes. fansnya Deddy G nih. Oh. Dia minta di rating badannya katanya. Oh, minta gitu di rating. Tuh. Yang mirip gimana nih? Coba nih kita kasih lihat ya. Nih kita play nih. Saha ini? Ada fansnya Deddy G. Ini kerja di sini maksudnya? Oh bukan. Oke. Ada suaranya? Ada. Oke. I see. Posing need some work. Oh nih Bluetooth. Oh iya. Aha, oke. Terima kasih. Alright. Nice. Ini kelihatan kayak, namanya siapa ini? Namanya siapa nih? Fadil. Fadil. Ini udah berapa lama ini nge-gymnya? Oh, udah lumayan ya. Ini
kelihatan proporsi orang genetiknya bagus ini sebenarnya buat classic physique and everything. Kalau dia mau menggeluti ya. Tapi ya ini that's a good progress. Pasti ini strong orangnya. Karena rata semua badannya nih. Upper body, lowernya nggak ada yang terlalu overpower gitu. I will rate this. Kalau untuk progress orang natural, this is an 8 out of 10. Karena pasti dia taking training very seriously. 8 out of 10. Iya. Keren. 8 out of 10. Gitu. Cuman kalau misalnya dia mau get serious dan ya tergantung goal dia apa ya. Gue nggak bisa judge orang. Kalau dia emang mau kelihatan big and bulky, itu serem. Kayak begitu, lo pasti respect orang lihat, anak fitness nih gitu. Kalau kayak Mas Aldo nih cocok gak kira-kira bulky gitu. Lo tinggi berapa Mas? Gue 170 deh. 170. Emang ada pengen bulky gitu ada? Enggak sih, tapi kayaknya kalau aspirasi gue kalau nge-gym badan jadi tuh mungkin kayak ini kali ya. Yang cukup kayak gitu loh, kayak kering yang kayak Bruce Lee gitu kali mungkin ya. Oh yang iya, kayak endurance atlet lah ya. Iya. Tetap ada set gitu. Iya. Anak-anak high rocks gitu banyak sih yang badannya kayak begitu gitu ya? modelannya gitu. Tapi ya to get into that shape juga tidak mudah juga gitu. Iya, Kita harus betul. atletik sekali, pola hidupnya harus aktif sekali. Berarti Bruce Lee kalau kayak gitu makanya tertata banget kali ya. Ya tertata kan dia gitu kan. Makanya dia sangat tertata. Gitu. Lanjut kali ya. Lanjut. Ini nih, Ngapain nih kita mau ngapain lagi nih? Ada pertanyaan apa lagi nih kira-kira? Teman-teman kalau yang mau nanya-nanya tulis aja. Tulis aja nih. Tapi katanya ada yang mau video call nih. Video call? Iya. Tiba-tiba banget video call? Emang ini kita live? Call. Kita live nih, kita bisa. Oh Fadil tadi? Wah seru banget nih, langsung aja nih. Fadil gak lagi kerja Fadil? Bisa tiba-tiba video call Fadil? Ya. Let's go. Langsung nih. Halo Fadil, makan siang. Ya, ini langsung kita. Halo Bang Deddy. Halo Mas Fadil. Ini kerja di mana Mas Fadil? Saya kerja di perusahaan telekomunikasi. I see. Iya. Udah nge-gym dari 2021? 2020 lah. 2020, awalnya. pas COVID ya. Iya. Ya, Memang olahraganya nge-gym atau ada kayak strongman gitu? Because you look like a strongman. Wow. saya waktu kuliah main rugby. Oh main rugby? Ya, Di Indonesia? sampai di Indonesia. Oh. Dulu saya main di klub Kota Bogor. I see. Iya. Ya. Kalau sekarang cuma main rugby cuma hobi latihan aja, tapi masih ke bawah gym culture-nya aja sampai sekarang. Iya. Itu pas dia udah jelasin pemain rugby baru gua ngerti kenapa shape-nya kayak begitu. Tinggi ada 175 ke atas ya? 179. 179 iya. Wah gila ngeri nih kalau ketemu ini di lapangan rugby ngeri orang kayak begini. Lu berapa tak? Iya. Gue 192. 192. 192 tinggi banget. Nah ini memang kalau orang-orang kayak gini, kalau dulu kan aku ngajar sekolah internasional ya. Teman-teman yang bule-bule itu selalu ngajakin kalau orang Asia yang gede-gede, ayolah main rugby. Dulu gue juga termasuk yang diajakin. Waktu beratku masih 102, berat Fadil berapa? Sekarang 105, 106. 105 tapi nggak kelihatan kalau tinggi badannya segitu dan tebalnya rata soalnya semuanya. Proporsional berarti. Proporsional. Kalau gue termasuk tebal di atas doang gitu kan. Nah dulu tuh gue juga ada pengalaman lucu tuh sama rugby. Kan bule-bule ini pada main rugby, orang-orang New Zealand, Australia itu kan culture mereka kan. Diajakin lah kita latihan di Senayan. Kan lu badannya gede, pasti lu bisa nubruk-nubrukin yang bule-bule ini. Gue duduk nonton, baru pertama main, bos gue langsung main, hidungnya patah. Kan mereka mancung ya, bule-bule ya, gitu. Dia gini doang, ditarik doang, dibenerin, keluar darah, dia main lagi. Gue kayak, tidak segitunya dong. Ekstrim ya. Saya tidak mau dong main olahraga kayak gitu. Kalau dari ini Fadil mau nanya sesuatu nggak ke Deddy G nih? Oh iya, apa yang mau ditanya? Oh, Bang Deddy, saya udah puas nih dengan mungkin proporsional badan, tapi mungkin pengen mungkin bikin lebih tone, agak sedikit cutting gitu. Nah sampai sekarang saya tuh biasanya pakai itu karena panutan bodybuilder saya tuh mungkin kalau Bang Deddy itu tahu tuh Dorian Yates, tahu nggak? Oh Dorian Yates ya, the legend. Ya panutan saya tuh dia kan bermain di low volume high intensity ya gitu. Cuma kalau mau bikin lebih tone lagi gitu kayak mungkin ya biar keren urat-uratnya gitu kelihatan gitu. Itu apakah switch ke high volume atau tetap aja atau gimana Bang? Right, kalau menurut aku ya kalau misalnya kamu ngomongin besar, kering dan itu dimensinya sudah bukan lagi cara latihannya sebenarnya Fadil gitu. Tapi begitu lu
konsultasi sama prep coach yang benar-benar reliable, lu mau shape-nya kayak begini, itu masuknya nanti ke nutrisi, suplementasi, mungkin juga PED, dia akan kasih taunya ke situ arahnya. Karena tapi kan kita kan most people kan don't wanna go that far kan. Makanya aku tuh selalu urge orang-orang, aku yang sudah tahu teman-teman di dunia kompetisi itu kayak gimana, ambisinya bagus, tapi ada pendekatan-pendekatan yang gak sehat juga. So I don't recommend that to general public gitu. Jadi kayak lu buat apa? Lu mau kering gede buat apa? Buat dipuji-puji sama teman lu gitu, teman-teman gym doang. Kan gak dapat apa-apa gitu. Unless maksudnya it's worth it to go that extreme. Tapi kalau lu bener-bener ngejar validasi, ngejar prestasi, ngejar duit dari situ, ngasih makan keluarga dari situ. Jadi kalau misalnya kita ngincer aku bukannya mau mematikan harapan Fadil ya. I mean keep doing what you do. Jadi tetaplah latihan dengan apa teknik yang Fadil percayai. Tapi memang kalau misalnya kita ngejar certain look, kita abis itu taruh di otak kita Dorian Yates langsung. Itu kan top of the top kan istilahnya. Bener-bener 0,00001 berapa persen dari dunia gitu. Jadinya to go that extreme, do we have what it takes? Are we willing to do what they were doing gitu? Dan buat lebih detailnya memang harus konsultasi sama prep coach. Itu kalau Fadil sudah benar-benar mau serius, mau kayak Dorian Yates gitu. Ngetes genetik itu mentoknya tuh di situ sama prep coach. Kalau menurut aku sih Fadil itu udah look very good. Pasti everybody can tell that you're going to the gym and strong. Berapa rate-nya? 8 out of 10. Tadi aku bilang. Nah, nih pas sudah ngeliat mukanya dari deket, Fadil ini gue bisa bilang kalau misalnya dia cut, jadi nggak usah shredded gede di certain part kayak Dorian Yates. Dorian Yates kan backnya gila banget kan. Tapi Fadil ini kayaknya kalau dia cut 10% aja, itu pasti jawline-nya tuh keren banget. Karena dia genetically manis nih mukanya nih. Genetically ganteng gitu. Banyak orang yang udah, kalau gue nih fat, kalau gue fat muka gue hilang, orang bilang kayak tua. Iya, kalau dia nih proporsi mukanya nih manis di sini. Jawline-nya ya. Iya, pasti jawline-nya lebih bagus nih. Kata-kata buat Fadil biar Kata-kata dia buat malu. Malu dia. Kata-kata dong buat Fadil biar kayak abis ini I go to gym. Iya, dia udah going to the gym. Ini pasti kalau badannya kayak gitu pasti bagus latihannya. Gitu. Kalau saran gua ke Fadil, biar semangat ya, coba belajarin tentang udah belajar tentang defisit kalori and everything. Udah. Nah, iya, I think pasti main problemnya semua anak muda ya rata-rata tuh finding your why gitu. Jadi kalau misalnya Fadil mau ngejar certain target gitu, misalnya gua mau cutting kurangin 10% body fat by September, itu harus punya kayak gitunya tuh. Alasannya harus kuat banget Fadil. Kalau gue sekarang belajar bikin, kalau other than competition, gue bikin goal kayak, nanti teman gue mau kondangan nih di Bali. Gue mau, karena nanti kita bakal buka baju, kita bakal nge-gym, bakal ke beach club. I want to achieve certain look, kayak gitu-gitunya. Punya goal-goal kecil, supaya lu berprogres terus. Gitu. Jadi jangan kayak gua dulu Fadil, jangan ya udahlah gua doing ini karena ini a habit aja gitu. Jadi belajarlah punya goal dan dikejar terus. Gitu. Makin lama nanti lu itu compounding tuh ininya mentalitinya compounding tuh. Nanti lama-lama lu jadi bisa begini dong mah kecil gitu. Gue pengen naikin lagi target gua, pengen naikin lagi target gua gitu-gitunya. Gitu. Karena banyak anak muda sekarang yang ya begitu dia udah ketemu temennya, terus teman-temannya juga jujur ya mediocre performer semua, jadi ya udahlah ikut aja gitu. Padahal kan kita punya chip. Iya, apalagi dengan genetik kayak dia gini, itu genetik orang-orang super gitu. Jangan berhenti gitu ya. So stay superb. Fadil, semangat Fadil. Semangat Fadil, thank you ya Fadil. Ini kalian benar-benar kenal kan sama Fadil? Apa enggak? Suaminya dia. Oh gitu. Oke, jadi nih kita lanjut lagi nih buat teman-teman yang emang baru start gitu, yang baru mulai gitu. Ada nggak sih 3 makanan simple high protein? Rekomendasi dari Dedi nih. 3 makanan simple high protein ya. Apa aja? Nomor 1 itu superfood, telur. Telur gitu. berarti. Iya, it's murah, it's simple, bisa dibeli di mana aja. Kalau high protein ya udah telur, dada ayam, or any part of chicken basically. Tapi kan kalau lemaknya itu maksudnya kulitnya too much fat ya. Fried chicken enggak ya? Enggak dong. Begitu di fried langsung enggak. Iya malah enggak healthy. Iya, telur, chicken sama fish.
Oke. Ikan. Fish. Nah, fish itu mungkin agak tricky karena beberapa orang nggak suka kan sama Ada amisnya. nggak spesifik ikan nih? Kalau ikan nih, ini aku kasih ininya ya, yang sering dikonsumsi sama prep atlet on prep, itu adalah white fish. White fish. Jadi dori, Dori pernah. nila, tilapia, pokoknya daging yang Dagingnya waktu putih. putih. I see. Ketika lu ke tukang ikan ini pas dibelah putih bukan merah. Oke. Itulah adalah paling clean protein sebenarnya. Terus nih, Gitu. 3 kebiasaan kecil yang biar sehat. 3 kebiasaan kecil biar sehat. Pernah nggak pas looking back kayak Ya. ini ternyata gue waktu kecil pernah ngelakuin certain habits ini ya gitu ternyata tanpa sadar. Oke, pertama hindarin aja. Kan kalau buat orang tuh konsep calorie counting and everything terlalu susah ya. Hindari makan tepung minyak gula. Itu aja. Tepung minyak gula. Tepung minyak gula. Gitu. Kurangin, lama-lama hindarin. Gitu. Tepung minyak gula. Nasi nggak salah. Santan nggak salah sebenarnya. Cuman kan santan enaknya dimasak pakai minyak kan. Itu trikinya. Tapi kalau minum santan begitu ya sehat. Gitu. Tapi masa Iya kan aneh kan. Pokoknya kurangi sampai bisa hindari tepung minyak gula 1. Kedua punya pola tidur yang sehat. Berarti lu jam terbaik kita memang badan kita biologically diciptain Tuhan tuh jam 11 sampai jam 3 itu harus lelap. Harus tidur lelap. Nah berarti kalau lu jam 11 baru di kasur masih pegang handphone itu gak sehat gitu. Apalagi kalau kerjaan gue masih bisa ngerti lah ya. Tapi kalau misalnya yang alasan dibikin-bikin atau just staying overtime for no reason, what for gitu, gak worth it. Jadi nanti your body will pay taxesnya nanti pas udah udah umur 30, 32 mulai berasa kok ini sakit for no reason ya kayak gitu-gitu. Jadi punya jadwal tidur yang sehat, jam 10 sudah lepas handphone, sudah baringan gitu. Jadi dan uninterrupted sleep sampai jam 3 lah minimal. Gitu. Karena kan buat teman-teman yang muslim kan harus sholat kan, subuh kan gitu. Iya benar. Sama paling yang ketiga gerak aktif aja. Lu gak harus langsung mulai nge-gym dulu tapi lu tuh usahakan aktif karena Contohnya literally kayak apa gitu ya? Ya gini, orang modern kan PR-nya ya kayak gini, kerja, Duduk, duduk ya, seharian. bener. Aku ada temen yang ku bilang apalagi ya dia udah olahraga pagi gini-gini, tapi memang dia kerja tuh panjang banget, long shift and dia duduk. Dia mau fast loss, mau gimana lagi ya? Masa mau gua suruh dia kejar 10.000 step gak bisa, kan dia ngantor. Benar. Dia di kantor tuh 11 jam gitu. Terbatas lah Duduknya ya. juga Kusuruh, lama, ya. iya, kusuruh. Bisa nggak meja lu tinggiin? Kan dia bos ya, jadi bisa setup meja sendiri. Bisa nggak setup meja lu tinggiin? Lu mostly berdiri kerjanya, kecuali lu meeting. Iya. Jadi dia kurang lebih tuh 7 jam, 6 jam tuh berdiri. Kecuali dia meeting, dia duduk kan, gitu. Tapi most of the time dia berdiri. Gitu. Aku pernah lihat tuh emang ada meja yang bisa sambil Iya, diri gitu. Kayak di sini juga ada deh. Jadi enggak Iya selalu kan? duduk terus gitu, ya kan? Pas dia berdiri aja konstan, itu beratnya bisa turun 10-15%. Body fatnya juga. Tiap bulan loh. Tapi 3 bulan doang ya, abis itu ya turun juga. Nanti lama-lama dia kayak, ya gimana ya? Ngejar 10.000 step, akhirnya dia beli treadmill, walkpad sambil pokoknya cari-cari PR lah gitu. Yang penting sampai dia nyampe target dan sekarang bersyukurnya ya orangnya udah ideal gitu. Dia udah tahu udah berhasil. Yes, karena most people in general tuh ya sekarang kan teknologi bikin orang makin convenient ya, makin nyaman, makin santai gitu. Sekarang kita ke warung aja 50 meter naik motor. Iya. Itu PR. Di depan aja udah males ya. Bener. Kali ya gitu. Makanya yang tips ketiga itu banyakin bergerak. Banyakin bergerak gitu. Berarti 10.000 tuh udah bare minimum. Bare minimum sebenarnya. Kalau di bawah itu misalkan aku dapetnya cuma 7.000 step nih. Iya, kalau lo bisa ngejar on the weekend nggak apa-apa. Jadi prinsipnya dalam kalori sama steps itu nggak harus saklek hari ke hari. Kalau misalnya lo tipe yang ya udah deh gue nih lagi banyak meeting nih nggak bisa nih 10.000 step. Wah tapi nanti CFD gue free sama teman-teman gue. Jalan dah gitu. Jalannya yang dibanyakin, jangan berhenti di but-but jajan. Bener, gitu. bener. Malah jajan dulu ya. 10.000 step itu sehari atau? Sehari sih. Sehari ya, berarti It's recommended, sehari ya. Iya. Oke. Jadi itu bukan athletic or anything, memang itu bare minimum. Bare minimum ya. 10.000 Tapi step ada itu. minimum total berarti juga ya dalam seminggu gitu. Misalkan harus, kalau misalkan kayak tadi yang orang punya kesibukan di hari Senin gitu, nanti bisa diganti di hari Selasa. Bisa dikejar gitu. Makanya gue bilang, tadi kayak gue teleponan sama Fadil kan, lu harus punya find your why. Emang goalnya itu harus gede. Kalau misalnya kita goalnya gede, drive-nya bakal, apinya ada terus. Akhirnya kita ingat, misalnya hari ini, oh gue ini ya, belum ada banyak jalan ya. Ini udah jam 7.
Kalau misalnya kita nggak punya goal kan, ya udah sih mandi, ngapain lagi gue keringetan. Tapi kalau misalnya kita punya goal, mau mempertahankan kesehatan atau mau nambah lebih sehat lagi, badan lebih adil lagi, jalan. Meskipun setengah jam doang keliling komplek, jalan gitu. Betul. Gitu ada sih. drive-nya. Bener. Ada drive-nya ya. Bener. Why? Find your why. Yes. Find your why guys. Nih, dari personalnya Dedi sendiri nih, sekarang apa sih yang ingin Dedi capai ke depannya? Pengen Why-nya Dedi tuh apa sih? Oke. Aku Apa sih? selama ini jujur nggak nyangka bisa segininya jadi inspirasi buat orang-orang. Gue simply sharing what I do, orang-orang tuh kayak inspired banget. Nah gue kedepannya tuh pengen menemukan sesuatu yang lebih bisa ngebantu lebih banyak orang. Gitu, maybe making my own gym, making my own product gitu-gitu. Yang bener-bener karena gue banyak ngelihat juga tuh orang tuh bikin sesuatu cuman karena gimmicknya aja, emang karena nyari duit aja gitu, tapi nggak bener-bener mau bantu orang. Kalau gue genuinely dari dulu tuh masih ngelihat netizen ini adalah anak-anak murid gue, anak TK yang waktu dulu gue ajarin. Bener-bener clueless, pertanyaannya basic banget, bener-bener nggak ngerti. Tapi ya ini sombongnya gue ya. Ya jelas lah mereka begini, kan guru penjelasannya bukan gua dulu. Iya. Makanya pada It's pengetahuan different story fitness, ya kalau kayak gitu. Makanya pengetahuan fitnessnya pada di bawah basic banget, hal-hal basic aja. Berarti paling muda tuh umur berapa? Mas Didi? 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Tapi anak muridku literally masih ada yang sampai sekarang, iya kan udah puluhan tahun yang lalu kan. Anak muridku literally ada yang sekarang dia sudah mau nikah. Dia dulu ku ajar pas umurnya masih 4, sekarang dia udah mau nikah. Dia ngasih tahu, Pak Dimas aku masih inget dulu Pak Dimas ngajarin kalau aku mau langsing aku harus banyak gerak gitu-gitu. Sekarang aku mau nikah, aku mau photoshoot, aku banyak gerak dan bener loh gitu. Wih gila, itu masih bikin gue terharu gitu. Seneng ya berarti? Yes, gimana kalau gue bisa bikin sesuatu yang bantu semua orang gitu. Lebih banyak lagi nih, ngomongin kayak ingin kayak membantu lebih banyak orang lagi nih. Selain kan Dedi kan viralnya karena Just Dance nih. Dedi tuh mau diinget sebagai seseorang yang seperti apa lagi sih selain yang viral karena Just Dance-nya gitu. Ya itu mau diingat sebagai seseorang yang kontribut lah ke dunia. Jadi bukan hanya ya bikin video goyang-goyang dada, dapat duit, get famous and die gitu. Gak pengen kayak gitu. Bener, pengen kontribut aja ke dunia meskipun cuma sedikit gitu porsinya. Gitu. Melalui what I do best, melalui my expertise which is fitness. Gitu. Apalagi nih, ini kayak kita masuk ke segmen yang gak kalah seru juga nih Mas Dedi nih. Yes. Ada dana kaget. Dana kaget, kita bagi-bagi dana kaget lagi nih berarti nih ya. Bagi-bagi lagi nih. Ini buat aku. Oh buat penonton. Buat penonton. Udah ngarep banget nih gue. Gue udah minta istri nih bukain akun dana gue. Kita yang kaget ya. Kita yang kaget. Kita udah ngobrol nih, udah hampir sejam ya. Sejam ya? Udah hampir sejam. Saatnya kita ngasih penonton inilah hal yang seru juga lah gitu kan. Dana nih kayak biasa Dana nanti kaget. ada Kayak biasa di bawah ya. Di bawah. Bisa. Kayak biasa link.bit.ly nanti ya di running text. Nanti kalian bisa ketik ulang. Ketik ulang ya Ketik ulang karena gak bisa dikopas ya guys. Iya benar. Gak bisa dikopas dan yang penting tuh siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Udah pada siap belum? Udah siap? Oke, kalau gitu kita countdown ya. Oke. 3. Udah? 2. Udah belum? Bentar ya guys ya, tunggu ya guys ya. Oke, revisi. Sabar. Udah pada siap-siap ngetik tuh, udah pasti tuh, udah menunggu pasti. Oke. 5, 4, 3, 2, 1, langsung aja guys. Langsung aja diketik di running text ya, bit.ly ya. Dipastiin lagi itu bener linknya, karena takutnya kalian kesasar. Iya, gitu. bit.ly. Bit.ly. Siapa cepat dia dapat ya. Iya. Apa tuh? Pastikan gede kecilnya. Oh, gede bener kecilnya. ya. Benar. Jadi kalau misalkan salah type gedenya di mana ya mungkin nggak dapet gitu. Kayaknya harus lebih teliti lagi guys. Betul. Gitu. Gugu Gaga kaget nih. Gugu Gaga kaget banget sama Gugu Gaga kaget tadi. Masih ini ya, masih suka kaget ya dari tiba-tiba nongol gitu kan. Tuh nanti kita baca-baca di situ. Udah Mas Dedi. Oh, ini live.
Iya, kita live di wow. YouTube, mirror ke TikTok juga. Gue udah salah ngomong gak tadi ya? Enggak kok. Masih aman Dedi. Pada inget gak tadi 3 makanan? Berdaging semua. Kok. Berdaging Iya. semua, apalagi Oh. tadi 3 makanan. 3 makanan bergizi. Sehat lah makanan Sehat, sehat. mah, sehat. Intinya gitu. Ala Master Dedi, Dedi G. Wes. Dedi from Bulking dari Apa tuh? Kebanyakan nggak Dedi from Bulking dari workout rumahan aja gimana Dedi? Udah mulai 2 bulan tapi kayak belum kelihatan perubahannya. Nah. Gitu. Oh ini kita jawabin nih pertanyaan nih. Iya. Oh. Arenanya tuh. Form bulking dari WO rumah nih. Kalau ngomongin, nah ini aja nih kayak gini kan pertanyaan yang bulking cutting itu kan bukan ngomongin cara latihannya. Cara latihan gitu-gitu aja sebenarnya. Palingan kalau misalnya ya cutting ya more cardio gitu kan. Tapi ya bulking cutting itu berbicara soal manajemen kalorinya. Berarti you have to eat more. Oke. Eat yang kayak gimana? Makanan yang berkualitas, tetap high protein gitu. Karena bulking cutting itu kan ngomongin mau nambahin massa badannya. Tapi massa otot ya. Bukan massa lemak. Bukan kayak gue makan gorengan 10 nih. Gue lagi bulking Alasannya gitu. bulking gitu. Iya. Makannya gorengan. Ya, gitu. sama juga bohong. Iya. Yang naik asam Bakwan, uratnya, kolesterolnya gitu kan. Bener-bener. Kayak gitu. Makanya ketika ngomongin bulking cutting guys, itu adalah kualitas makanan kamu Kualitas makanan. dan jumlah kalorinya. You are what you eat. You are what you eat. You are what you eat, bro. Jadi jangan cuma olahraga doang tapi makanannya Bener. nggak dijaga, tidurnya nggak dijaga. Benar. Nggak Itu jadi basic malah banget. itemnya ya kalau kayak gitu ya. Bener. Itu basic sekali. Dana kagetnya udah habis. Oh, udah habis. Oke, udah habis ditutup Udah habis guys, ditutup ya guys dana kagetnya. Waduh. Cepat dia dapat. Wah, kerasa banget nih. Harusnya dikasih tahu tadi ada dana kaget. Gue suruh keluarga standby. Oh nanti. aduh. Ya juga tadi kan. Iya, namanya juga kaget. Iya. Kan mendadak. Mendadak, Kita juga benar. kaget tadi sama Gugaga juga kaget. Tadi sama Gugu Gaget juga saya Iya kaget sama. sebenarnya. Kita sama-sama dikagetin. Ini daget juga, dada kaget. Boleh. Bener juga. Boleh lah, bentar gimana sih? Dada kaget. Ada dada kaget, ada dada kaget. Begitu, Sama-sama guys. daget. Sama-sama daget. Sama-sama daget Aduh, guys. kaget Aduh. saya jadinya. Kaget iya. Deg-degan nih. Aduh. Oke. Udah nggak kerasa nih udah 2 jam ya. Wah, Mas, jam ya? tadi kita. Oh. Sekarang emang jam berapa sih, Tak? Nggak ngeliat jam deh kayak. Jamnya mati. Berarti Oh, jam emang- gaya doang Oh, ya? jam Jamnya doang. doang ya. Oke. Time flies when you're having fun. Bener loh Oke, kata-kata time flies kata itu tuh. when you're having fun. Gila. Tapi ya thank you banget nih buat Dedi. Mas Dedi. Udah sharing banyak banget pengetahuannya. Sama Pasti kita mencoba untuk mengikuti lah hal-hal yang baiknya lah ya kan. Yes. Dari Dedi. Buat teman-teman juga yang nonton, kalau udah dapat insight-insight boleh dicoba. Gitu. Yes. Harus dicoba. Harus dicoba Gitu. tuh. Kita harus memulai gitu. Kapan lagi Yap. kita menunda-nunda ya guys ya. Bener-bener. Oke. Dapat motivasi. Thank you Dedi dan thank you juga Thank buat you kalian banget semua yang buat udah teman-teman nemenin. Dana. Tetap semangat. Tetap teman-teman semangat ya. Dana. Tetap semangat. Stay healthy, makan yang bergizi ya. Yes. Stay Pola healthy. tidur. Pola tidur. Apa tadi? Apa Pola tadi? makan. Pola makan, Iya. pola tidur gitu Pola kan. tidur. Makan, pola tidur. Satu lagi apa? Lari. Yes. gerak, bukan banyak lagi. Gerak, gerak. Banyak gerak, iya. Banyak gerak. Padahal dia duduk di sini nggak dengerin dia tadi. Iya, saya tadi ingetnya Mas Gugu Abang Gaga. Dedi, Gugu Ingat Gaga. Gugu Gaga. Iya, gimana Gugu Gaga. coba? Terus nih kaget saya masih Ke shock distract sebenarnya. ya. Oke Baik, guys, baik. sampai ketemu lagi di siaran siang Siang-siang berikutnya ya. selanjutnya Thank you ya. semua. Thank you semua. Bye bye. Bye bye. Mama minta transfer, langsung transaksi. Transaksi tengah malam bisa nyangkut. Benar juga. Transaksi malam Jumat tuh pamali saya mah. Kalau ini nggak ada jawaban. Sini aja, sepi. Area susah sinyal, pasti nyangkut. Lah terus gimana? Terus bisa kabar transfer ke mama. Tenang, pakai aja Dana. Ada jaminan anti pending dengan Dana Protection. Nggak perlu takut uang nyangkut saat transaksi. Dana, aman dari Batman.